Apa kabar hari ini bosku semua? Terima kasih untuk dukungannya. Seni Gila 9 Agung Season 81. Beberapa saat yang lalu, Feng Peng masih bersikap arogan seolah-olah dia akan mati. Namun, sesaat kemudian, suasana menjadi canggung dan hening, membuat mereka bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah anjing tua itu diracuni? Yang Chen juga benar-benar bingung. Bibir Feng Peng berkedut karena marah. Awalnya dia bertekad untuk binasa bersama lawannya, tetapi tanpa diduga, seluruh kultivasinya secara misterius diserap oleh formasi api surgawi. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Sekarang kau sudah kehabisan tenaga, bukan? Lin Chen mencibir, tawanya selembut embusan angin. Tidak, mustahil. Aku telah mencurahkan puluhan tahun hati dan jiwaku untuk ini. Aku tidak bisa membiarkannya dihancurkan oleh orang luar sepertimu. Feng Peng menatap tanah dengan marah, dipenuhi kebencian dan ketidakmauan, hampir mengamuk. Kau tidak kalah dariku, melainkan kau meremehkan formasi api surgawi. Sebagai formasi pelindung yang ditinggalkan oleh pendahulu yang kuat, bagaimana mungkin kau bisa mempermainkannya dengan begitu mudah? Lin Chen tersenyum tipis. Tidak, ini semua karena kamu. Kaulah pelaku sebenarnya. Seharusnya aku membunuhmu sejak awal dengan segala cara, agar kau tidak menjadi kaki tanganku dan merusak rencana besarku. Mata Feng Peng merah padam dan ekspresinya penuh amarah, seolah ingin melahap Lin Chen. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, kata Lin Chen sambil bercanda. Tidak ada jalan kembali, tetapi bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Feng Peng meraung dengan ganas, amarahnya membara. Dia menggenggam pedang perangnya erat-erat, melepaskan cahaya dahsyat saat dia menyerbu maju dalam serangan yang penuh amarah. Pasukan yang kalah bukanlah ancaman. Ekspresi Lin Chen tampak sinis. Dia bahkan tidak menganggap serius Feng Peng di masa jayanya, apalagi pasukan yang kalah yang berjuang untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Satu tebasan pedang, seperti guntur, bergerak dengan kekuatan seperti bintang jatuh, meninggalkan jejak yang menembus langit. Dentang. Dentingan logam beradu, dan bintang-bintang dingin berkelebat ke segala arah. Feng Peng tak mampu menandingi Lin Chen dalam satu gerakan. Dalam sekejap, cahaya pedang itu menghilang, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terhuyung-huyung seperti layang-layang sebelum jatuh ke tanah. Batuk-batuk, gelombang. Feng Peng terbatuk-batuk mengeluarkan darah, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Dia melihat sekeliling ke wajah-wajah marah dan tatapan dingin penuh kebencian, seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Feng Peng tergagap, dipenuhi penyesalan. Sambil menunjuk dengan marah, dia meraung, apakah kalian semua buta? Dia bukan murid sekte api surgawi kita. Apapun alasannya, dia telah menyinggung batu api surgawi dan melakukan pantangan berat sekte api surgawi. Kalian bersekongkol dengan harimau. Apakah kalian benar-benar akan berdiam diri? Saya baru saja selesai berbicara. Seketika muncul bayangan seperti hantu, dan sebelum Feng Peng sempat bereaksi, Lin Chen menginjaknya, menegur dengan dingin, aku pernah melihat orang-orang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang sekurang ajar dirimu. Apapun pelanggaran yang kulakukan, setidaknya aku melakukannya secara terbuka dan jujur. Kau, seekor anjing yang mengkhianati tuan dan leluhurmu, bersekongkol dengan musuh asing untuk mencelakai sesama muridmu. Kau berani menuduhku dengan kemarahan yang begitu benar. Sungguh memalukan. Tetua Agung Penegak Hukum yang terhormat itu justru diinjak-injak oleh seorang junior dari sekte luar. Karena kau bilang ada pembalasan di dunia ini, maka kau binatang buas akan mendapatkan pembalasanmu cepat atau lambat. Jika kau berani membunuhku, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Feng Peng mengumpat dengan ganas. Membunuhmu hanya akan mengotori pedangku. Tapi kau hampir membunuhku sebelumnya, jadi aku harus merebut kembali martabat yang pantas kudapatkan. Wajah Lin Chen mengeras, dan telapak tangannya berkilat api yang menyala-nyala. Bang! Pukulan telapak tangan yang menyala-nyala, seperti palu raksasa, menghantam punggung dan pinggang Feng Peng, menembus langsung ke dantiannya. Ah! Gelombang! Feng Peng mengeluarkan lolongan memilukan saat tulang punggungnya hancur, energi mendalamnya lenyap, inti emasnya pecah, dan darah menyembur keluar. Dia roboh ke tanah seperti boneka kain yang lemas, kesakitan luar biasa dan diambang kematian. Tragis! Semua orang menyaksikan dengan ngeri. Beberapa orang sebelumnya telah mempertanyakan kekuatan Lin Chen, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen akan begitu menakutkan, mempermainkan hidup dan mati Feng Peng dan membiarkannya diinjak-injak sesuka hatinya. Langsung, Lin Chen mengangkat Feng Peng dengan mudah, seolah menangkap anak ayam, lalu melemparkannya ke depan Yang Chen, aku telah membalas dendam, nyawa bajingan ini adalah milikmu. Pengkhianat. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kolusi dengan musuh asing, dan menyakiti sesama murid, ini adalah kejahatan ganda dan tidak dapat diampuni. Bunuh dia, bunuh dia. Kerumunan itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Tetua Agung Penegak Hukum yang dulunya agung dan berwibawa kini telah menjadi anjing liar. Apakah kau mendengar jeritan rakyat? Apakah kau masih memiliki secuil rasa malu? Yang Chen mencibir. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat, aku menerimanya. Bunuh aku atau siksa aku, terserah kalian.
Feng Peng menggertakkan giginya, masih bermulut tajam, dan berkata dengan ganas, meskipun kultivasiku telah lumpuh, aku dapat merasakan bahwa kekuatan batu api surgawi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Selama lembah tanpa hati mengerahkan upaya, mereka pasti akan menghancurkan formasi api surgawi dalam setengah hari. Kalian semua akan ditakdirkan untuk mati, dan aku tidak akan menyesal jika kalian semua binasa bersamaku. Tampar, tampar. Yang Chen langsung bersemangat dan menamparnya berulang kali, kau akan mati. Masih berani membantah, akan kuhancurkan wajah menjijikkanmu itu berkeping-keping. Keterlaluan, memalukan. Tetua Agung Penegak Hukum yang dulunya berkuasa itu ditampar di depan umum. Setelah ratusan tamparan, wajah Feng Peng memar dan bengkak, tidak rata, dan berlumuran darah, membuatnya tak dapat dikenali. Matanya menatap tajam ke arah Yang Chen dengan marah. Cener, cukup, dengan desahan panjang, Yang Tianyan terbangun dari pengasingannya. Mendengar itu, Yang Chen berhenti, tetapi amarahnya belum reda. Dia mencibir, bajingan ini telah melakukan banyak perbuatan jahat dan tidak menyesal. Bahkan mencabik-cabiknya pun terlalu baik untuknya. Melihat Feng Peng yang kini tak bisa dikenali lagi, Yang Tianyan menggelengkan kepala dan menghela napas pahit, kita semua berasal dari asal yang sama, mengapa kita begitu ingin saling membunuh? Kita semua adalah sesama murid, mengapa kita harus melakukan ini? Yang Tianyan, berhentilah berpura-pura di depanku, aku tidak butuh simpati darimu. Jika kau benar-benar peduli dengan persahabatan kita di masa lalu, bunuh saja aku. Kata Feng Peng sambil menggertakkan giginya, bibirnya melengkung membentuk senyum mengerikan. Ayah, orang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita harus memenjarakannya dulu. Setelah kita mengatasi musuh-musuh eksternal, baru kita bisa menyelesaikan urusan dengan bajingan ini. Kata Yang Chen dengan marah. Yang Tianyan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menatap langsung ke arah Feng Peng dan berkata, Feng Peng. Asalkan kau dengan tulus bertobat dan membantuku mengubah batasan formasi api surgawi untuk menebus dosa-dosamu, aku bisa mengampuni nyawamu dan membiarkanmu merenungkan kesalahanmu dalam pengasingan. Pemimpin sekte, Anda tidak boleh. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah sifat seseorang. Kita tidak boleh membiarkan pengkhianat ini bangkit kembali dan membahayakan sesama murid kita. Kejahatan pencuri ini sangat keji, dan bahkan jika dia menebus kesalahannya, dosa-dosanya tetap tidak dapat diampuni. Para tetua buru-buru menasihati agar tidak melakukannya, karena khawatir Yang Tianyan akan melunakkan hatinya dan bertindak gegabah. Lin Chen, sebagai orang luar, tetap diam. Haha, jalan keluar, Yang Tianyan, kau sungguh murah hati. Tapi bagiku sekarang, hidup adalah aib. Aku tidak butuh belas kasihanmu yang rendahan. Aku hanya menantikan harimau-harimau ganas di lembah patah hati menerobos formasi api surgawi dan membasuh seluruh keluargamu dengan darah. Aku akan menunggumu di neraka untuk bersatu kembali denganku. Feng Peng tertawa terbahak-bahak. Pergi ke neraka. Karena tak mampu lagi menahan amarahnya, Yang Chen mengacungkan senjata tajam dan, dalam amarah yang meluap, menusuk tenggorokan Feng Peng. Mata Feng Peng membelalak, wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa kesal dan ketidaksabaran. Dia ingin mengumpat, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Tianyan sangat kecewa dan kali ini dia tidak menghentikannya. Dia menatap dingin, menggelengkan kepalanya dan menghela napas, tidak menyesal. Apakah dia benar-benar sangat membenciku? Lagi pula, dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang Chen mencabut senjatanya dengan kasar, darah berceceran, dan Feng Peng jatuh kaku ke tanah, matanya melotot, sekarat dengan mata terbuka lebar. Senang. Kejahatan akan dihukum, dia pantas mendapatkannya. Sebagai tetua agung penegakan hukum, melakukan tindakan keji seperti melukai sesama murid adalah aib terbesar dalam sejarah sekte api surgawi. Kerumunan itu merasakan kelegaan yang luar biasa, memuji tindakan cepat tersebut. Bahkan sebagai murid Feng Peng, mereka merasa malu padanya. Beberapa bahkan tampak cemas, takut mereka akan menanggung akibatnya. Tak mampu menahan godaan. Yang Tianyan berjalan menghampiri Lin Chen dan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih, sahabat muda Xin Chen. Terima kasih atas bantuanmu yang tepat waktu, yang telah mengubah keadaan dan menyelamatkan kami dari kesulitan besar. Pemimpin sekte, Anda terlalu memuji saya. Seluruh kejadian ini bermula karena saya. Jika bukan karena perseteruan saya dengan Feng Peng, sekte Anda tidak akan mengalami malapetaka ini, kata Lin Chen sambil berkeringat deras. Saudara Chen, jangan salahkan dirimu sendiri. Bajingan ini telah merencanakan selama bertahun-tahun. Bahkan tanpamu, dia akan mengkhianati kita cepat atau lambat. Karena kaulah kita mampu menyingkirkan ancaman di masa depan ini tepat waktu. Seluruh sekte api surgawi kita berhutang budi padamu. Yang Chen sangat berterima kasih. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima ucapan terima kasihmu tanpa malu-malu. Lin Chen terkekeh canggung, merasakan fluktuasi kuat yang datang dari dunia luar, tetapi kemudian berkata dengan ekspresi serius, saat ini, musuh-musuh eksternal belum dieliminasi, dan batu api surgawi telah mengalami perubahan abnormal. Kita masih membutuhkan ketua sekte Tianyan untuk mengambil tindakan perbaikan. Bahkan aku pun tak berdaya sekarang. Yang Tianyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, ini semua salahku karena terlalu mempercayai Feng Peng selama bertahun-tahun. Aku tak pernah menyangka dia akan memanfaatkan situasi ini dan diam-diam mengubah batasan arai api surgawi. Ayah, apakah Feng Peng lebih tahu tentang formasi api surgawi daripada ayah? Mungkinkah ayah pun tidak bisa memperbaikinya sekarang? Tanya Yang Chen dengan heran.
Bukan tidak mungkin untuk memperbaiki ini, tetapi aku butuh waktu yang cukup. Feng Peng benar, kekuatan batu api surgawi telah menjadi sangat tidak stabil dan sangat terkuras. Selama orang-orang dari lembah tanpa hati tidak berhenti, mereka dapat menembus formasi api surgawi dalam waktu kurang dari setengah hari. Kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. Ini. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bukankah itu berarti mereka harus bertarung dalam pertempuran berdarah dengan lembah patah hati? Ayah, benarkah tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini? Yang Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Ada jalan keluarnya, tetapi hanya teman muda kita, Xin Chen, yang bisa menyelamatkan kita dari krisis ini. Yang Tianyan mengalihkan pandangannya ke Lin Chen. Aku mendengarnya. Semua mata tertuju pada Lin Chen, tetapi Lin Chen tidak terkejut maupun tercengang. Jika kau punya solusi, beritahu aku saja. Aku yakin kakak Chen akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Yang Chen sangat cemas. Memang benar, aku memiliki hubungan dengan Sekte Api Surgawi, dan aku bahkan lebih dekat dengan kakak Chen. Tentu saja, aku tidak akan tinggal diam. Jika kau punya ide cemerlang, tolong sampaikan sesegera mungkin, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan musuh. Kata Lin Chen dengan percaya diri. Betapa baiknya orang itu. Semua orang sangat terharu dan dipenuhi rasa kagum. Terima kasih banyak, teman muda. Kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh, metode ini mungkin melanggar aturan leluhur, tetapi sekte kita berada dalam bahaya besar dan tidak punya pilihan lain. Karena hanya kau yang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan batu api surgawi, dan hanya dengan mengandalkan kekuatan batu api surgawi kita dapat menghadapi musuh-musuh eksternal dan menyelamatkan sekte kita dari krisis. Batu api surgawi. Semua orang terkejut dan kemudian menyadari apa yang telah terjadi. Ini adalah relik suci yang diwariskan melalui sekte api surgawi. Jika relik ini diserahkan kepada orang lain, dan Lin Chen memiliki motif tersembunyi, itu sama saja dengan menghancurkan sumber kehidupan sekte api surgawi itu sendiri. Bagian 802. Batu api surgawi, inilah sumber kehidupan sekte api surgawi kita. Apakah seluruh sekte api surgawi kita kekurangan satu orang pun yang mampu mengubah keadaan, dan harus bergantung pada orang luar? Aku percaya pada kemampuan saudara Xin Chen. Karena dia mampu menembus batasan batu yang sudah berusia ribuan tahun dan sangat keras kepala itu, dia pasti bisa mengendalikan kekuatan batu api surgawi dan menyelamatkan sekte kita dari krisis ini. Iya, sekarang tidak ada jalan lain. Bahkan jika kita kehilangan kekuatan batu api surgawi, kita telah memperoleh urat spiritual 1000 tahun dan masih bisa bangkit kembali. Tetapi jika para penjahat dari lembah tanpa hati itu menerobos formasi api surgawi, kita akan menghadapi kehancuran total. Kerumunan itu gempar, sebagian menentang dan sebagian lainnya mendukung gagasan tersebut, semuanya merasa tak berdaya. Dengan musuh yang tangguh di depan mata dan batu api surgawi yang mengalami transformasi, Lin Chen adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan sekte api surgawi dari krisisnya. Tampaknya tidak punya pilihan lain, ketiga tetua itu tetap diam. Coba pikirkan. Jika teknik rahasia itu diwariskan kepada Lin Chen, itu sama saja dengan memberikan Lin Chen kendali atas sumber kehidupan sekte api surgawi. Jika Lin Chen menyimpan sedikit saja keserakahan, dia dapat dengan mudah menghancurkan sekte api surgawi. Semuanya, kita menghadapi musuh yang tangguh, dan sekte kita berada dalam bahaya besar. Jika kalian terus berpegang pada cara lama, yang menanti kita adalah bencana bagi seluruh sekte api surgawi. Jika sekte api surgawi hancur, apa gunanya batu api surgawi atau sumber daya urat spiritual? Bukankah semuanya akan hilang di tangan lembah tanpa hati? Satu-satunya jalan ke depan adalah melenyapkan musuh dan mengatasi krisis ini, itulah yang terpenting. Kata Yang Chen dengan nada berat. Dan aku percaya pada karakter kakak Chen, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk membahayakan sekte kita. Terlebih lagi, kalian semua telah melihat bahwa jika bukan karena campur tangan tepat waktu kakak Chen, konspirasi anjing tua Feng Peng itu pasti akan berhasil. Dengan hutang budi dan kebenaran yang begitu besar, apakah kalian masih meragukan karakter kakak Chen? Iya, benar sekali. Saya mendukungnya. Aku juga mendukungnya. Jika bukan karena rekan Taois Xin Chen, sekte api surgawi pasti sudah lama lenyap. Aku percaya bahwa rekan Taois Xin Chen dapat mengubah keadaan dan menyelamatkan sekte kita dari krisis ini. Semua orang bersorak dan menyatakan dukungan penuh mereka. Yang Tianyan mengalihkan pandangannya kepada ketiga tetua yang tetap diam dan bertanya dengan ekspresi serius, apakah ketiga tetua memiliki keberatan? Karena pemimpin sekte sudah mengambil keputusan, dan semua orang di sekte sepakat, bagaimana mungkin kita mengajukan keberatan? Tetua kedua Feng Yuan menghela napas pelan, merasa benar-benar tak berdaya dan tidak punya pilihan lain. Manusia itu fleksibel, aturan itu kaku, keselamatan sekte api surgawi adalah yang terpenting. Sahabat muda Xin Chen sudah memiliki cermin pengumpul Yuan. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, mengapa dia sampai melakukan hal sejauh itu? Karena itu, saya percaya bahwa rekan Taois Xin Chen adalah orang yang berbudi luhur dan jujur. Dua tetua lainnya juga menyampaikan hal serupa. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, saya juga dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menginginkan batu api surgawi. Selama musuh diusir, saya akan mengembalikan kekuatan batu api surgawi. Kembali. Mungkinkah kekuatan batu api surgawi dikembalikan? Iya,
Aku telah sepenuhnya menguasai kekuatan cermin pengumpul Yuan. Aku dapat menggunakan kekuatan batu api surgawi untuk memanfaatkan kekuatannya, dan aku juga dapat mengembalikan kekuatan batu api surgawi ke posisi semula. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Jika memang demikian, maka itu akan sempurna. Kami akan mendukung Anda dengan segenap kekuatan kami. Jika kita bisa mengatasi krisis ini, kau akan menjadi dermawan besar bagi sekte api surgawi kita. Kami akan berjuang mati-matian untukmu jika kau dibutuhkan. Feng Yuan dan yang lainnya berkata dengan penuh keyakinan. Yang Tianyan menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, teman muda Xing Chen. Kami berhutang budi padamu. Namun, sebelum menyerahkan teknik rahasia api surgawi, aku ingin meminta bantuanmu. Pemimpin sekte, tolong jangan berbasa-basi, bicaralah terus terang, jawab Lin Chen. Teknik rahasia api surgawi adalah rahasia leluhur kita, yang hanya diwariskan kepada pemimpin sekte secara turun-temurun dan tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Sekarang situasinya kritis, kita tidak punya pilihan lain, jadi saya, Yang, ingin mengundang teman muda Xing Chen untuk mendaftarkan namanya di sekte api surgawi saya dan bertugas sebagai tetua tamu. Dengan cara ini, teknik rahasia api surgawi dapat dianggap telah diwariskan kepada murid-murid sekte kita. Jika leluhur kita mengetahui hal ini di alam baka, saya pasti akan berkomentar. Kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. Tetua tamu. Dia mungkin adalah tetua termuda dalam sejarah sekte api surgawi. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi dari pemimpin sekte Tianyan. Saya akan dengan hormat menerima tawaran Anda, kata Lin Chen sambil menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Terima kasih. Kalau begitu, masuklah ke dalam meditasi, teman muda Xing Chen. Aku akan segera mengajarkan teknik rahasia sekte kita kepadamu. Kuharap kau tidak akan menolak, kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. Kebaikan. Tanpa ragu, Lin Chen duduk bersila. Kau akan melindungiku, kata Yang Tianyan, lalu duduk dan menggerakkan tangannya, membentuk segel tangan. Untaian api yang dahsyat dan cahaya aneh berkumpul dan menyatu di telapak tangannya. Langsung. Tatapan Yang Tianyan menajam, dan pikirannya bergejolak dengan cahaya aneh yang melesat ke dahi Lin Chen. Dalam sekejap, Lin Chen merasakan sedikit rasa sakit, tetapi dia tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia tetap fokus dan jernih pikirannya, dengan tenang menerima teknik rahasia tersebut. Rahasia api surgawi. Ini adalah teknik pengendalian api yang sangat ampuh yang dapat memperdalam pemahaman dan kendali seseorang terhadap api-api aneh, memungkinkan seseorang untuk menggunakan semua jenis api langka dari seluruh dunia sesuka hati dan mencapai penguasaan atasnya. Lin Chen merasakan efek menakjubkan dari teknik rahasia api surgawi dan dengan hati-hati menyerap serta memahaminya. Sebagai seorang ahli senjata, menguasai teknik rahasia api surgawi akan membuatnya lebih mahir dalam menggunakan api aneh yang dimilikinya, memaksimalkan kekuatannya dan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian senjatanya, manfaat yang tak ternilai baginya. Bakat pemuda Xing Chen memang luar biasa. Bahkan aku, dulu, menghabiskan 3 hari penuh untuk menguasai dasar-dasar teknik rahasia api surgawi setelah mewarisinya. Tapi pemuda Xing Chen sudah menguasai dasarnya hanya dalam waktu singkat. Yang Tianyan takjub. Yang Tianyan awalnya khawatir Lin Chen akan kesulitan menguasai teknik rahasia api surgawi dalam waktu singkat, dan dia berpikir untuk memberi Lin Chen lebih banyak waktu untuk memahaminya setelah pewarisan selesai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki kedekatan unik dengan berbagai jenis api, membuat semuanya berjalan lancar secara alami dan menyelamatkan Yang Tianyan dari banyak kesulitan. Saat ini juga. Boom, boom, gelombang. Dengan serangkaian raungan yang dahsyat, Lei Jue tanpa henti memadatkan segel petir, dengan ganas membombardir formasi api surgawi. Sementara itu, hampir 1000 murid di lembah patah hati melepaskan kemampuan unik mereka, mengeluarkan berbagai harta sihir dan energi yang kuat, menyerang pembatas arai api surgawi dengan ganas seperti badai, menyebabkan gelombang demi gelombang getaran yang hebat. Iya, kekuatan batu api surgawi memang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Di bawah serangan habis-habisan Lei Jue dan yang lainnya, lapisan pelindung luar berupa kobaran api tampak hampir retak. Melihat ini, Lei Jue sangat gembira, tetapi dia tidak lupa mengejek Yang Tianyan. Dasar pengecut, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan bersembunyi di sarangmu, aku, sang guru lembah, tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Jika kau terus bersikap tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan sarangmu. Aku akan membuat semua murid sekte api surgawi membayar harga terberat atas perilaku bodohmu. Di dalam gerbang api surgawi, Yang Chen dan yang lainnya, dipenuhi kebencian, mengepung Lin Chen dan Yang Tianyan, dengan teguh melindungi mereka. Sungguh menjijikkan, para bandit gila di lembah tanpa hati itu semakin sombong. Mereka benar-benar berpikir sekte kita tidak punya siapapun untuk diandalkan. Sial, kekuatan pertahanan formasi api surgawi tampaknya telah melemah. Aku khawatir formasi ini bahkan tidak akan bertahan selama setengah batang dupa pun sebelum ditembus. Semua ini bermula dari si bajingan Feng Peng. Kita gagal melihat sifat aslinya, yang menyebabkan krisis besar bagi sekte kita. Sayang sekali gelombang kerusakan pada formasi api surgawi jauh lebih parah dari yang kita bayangkan. Dan mewarisi teknik rahasia api surgawi membutuhkan waktu dan pemahaman yang cukup. Dengan krisis yang semakin dekat dan mendesak, bisakah tetua Xing Chen benar-benar keluar dari pengasingan sebelum formasi api surgawi hancur?
Merasakan fluktuasi hebat yang terpancar dari mereka, dan bahkan melihat retakan samar muncul di lapisan pelindung, mereka semua sangat cemas dan takut. Saudara Chen, Yang Chen menggertakkan giginya, mencurahkan seluruh harapannya padanya, dan diam-diam menyemangatinya, Saudara Chen. Kau adalah bintang keberuntunganku. Bahkan di reruntuhan kuno yang sunyi, kau mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Kali ini, aku juga percaya kau bisa membalikkan keadaan. Ledakan. Gelombang kejut dahsyat lainnya meletus, dan kekuatan segel guntur semakin meningkat. Segel guntur penutup langit, disertai dengan langit yang dipenuhi kilat dahsyat, melesat menuju formasi api surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, gelombang dahsyat menyebar di langit dan bumi, kilat menyambar langit, dan bumi bergetar hebat. Seluruh gerbang api surgawi terguncang seolah-olah diterjang gempa bumi, dan bahkan lapisan pelindung formasi api surgawi yang konon tak dapat dihancurkan pun secara bertahap mulai retak. Haha, susunan keajaiban legendaris itu ternyata tidak ada yang istimewa. Lei Jue tertawa terbahak-bahak, lalu mendengus, pemimpin Sekte Tianyan. Berhentilah membuang waktu, keluarlah dan menyerah dengan patuh, dan mungkin kita bisa memberi Sekte Tianhuo jalan keluar. Jika kau tetap keras kepala dan bodoh, dan aku berhasil menembus batasan susunan Tianhuo, maka negosiasi tidak akan semudah ini. Menjijikkan. Semua orang menggertakkan gigi karena benci, tetapi mereka tidak berdaya dan hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Lin Chen. Seiring berjalannya waktu, getaran menjadi semakin kuat, daya pertahanan formasi api surgawi terus menurun, dan retakan yang muncul menjadi semakin banyak dan besar, menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk runtuh. Langit. Formasi api surgawi akan segera runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Apakah sekte api surgawi benar-benar akan dihancurkan? Yang Chen dan ketiga tetua mampu tetap tenang, tetapi banyak murid menjadi gelisah, seperti semut di atas siput panas, cemas, takut, dan bingung. Ledakan. Gelombang kejut dahsyat lainnya mengguncang bumi, dan formasi api surgawi retak dengan cepat. Haha, sekumpulan sampah bodoh dan tidak becus. Apa kau benar-benar berpikir guru lembah ini tidak bisa menangani formasi api surgawi? Lei Jue tertawa terbahak-bahak. Yang Tianyan, keluarlah dan menyerah dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ini peringatan terakhirku. Gemuruh. Gelombang. Guntur bergemuruh dari langit, dan segel guntur surgawi mengembun dengan dahsyat. Sudah berakhir. Wajah orang banyak itu pucat pasi, dipenuhi rasa kesal dan keengganan, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk pertempuran berdarah. Istirahat. Gelombang. Lei Jue meraung dan mengaktifkan segel petir, yang turun seperti awan gelap apokaliptik, membawa rasa putus asa dan kegelapan. Namun, tepat pada saat ini. Boom! Gelombang. Suara gemuruh yang memekakkan telinga seolah mengguncang langit dan bumi. Momen. Tubuh baja Lin Chen bergetar, dan kobaran api yang dahsyat berubah menjadi naga-naga panjang yang menyala-nyala, membentuk badai seperti tornado yang meraung dan menyapu dengan ganas di sekitar tubuhnya. Kebaikan. Yang Tianyan tiba-tiba tersentak bangun dan segera mundur. Momen selanjutnya. Semburan api yang dahsyat dan luas, membawa kekuatan yang tak tertandingi, beriak dan mendistorsi ruang hampa di sekitarnya seperti sungai yang meluap, menyebar dengan dahsyat dan tak terbendung. Cahaya itu sangat terang, berbayang-bayang, dan menyilaukan, mengaburkan sosok semua orang. Lalu, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Lapisan pelindung yang jelas-jelas hancur itu dengan cepat diperbaiki dan dikembalikan ke keadaan semula di bawah kobaran api yang besar dan dahsyat. Boom! Gelombang. Sebuah sambaran petir raksasa, seperti gunung, menghantam dengan dahsyat, bergetar di dalam lapisan api yang melindungi. Namun, sambaran itu seolah menghantam benteng yang kokoh, tetap tak bergerak, menyebabkan riak petir menyebar ke seluruh langit dan bumi. Pemogokan ini. Lapisan pelindung dari formasi api surgawi tetap tidak terpengaruh sama sekali. Sisa-sisa yang hampir runtuh dan hancur seketika dipulihkan ke keadaan semula, dan kemampuan pertahanannya bahkan meningkat pesat. Ini. Senyum Lei Jue membeku, matanya membelalak tak percaya. Dia jelas telah menang, tetapi dalam sekejap mata, dia kembali ke titik awal. Bagian 803. Saat ini, seluruh sekte api surgawi sepenuhnya diselimuti oleh perisai cahaya yang sangat besar dan menyala-nyala. Retakan dan celah asli telah seketika dipulihkan ke keadaan semula, dan bahkan diperkuat secara signifikan. Aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Panas yang terpancar dari formasi api surgawi itu mengerikan, jika kita mendekat lagi, kita akan hangus terbakar hidup-hidup. Jelas sekali ia akan menembus formasi api surgawi, jadi mengapa malah memicu kesombongannya dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Tidak heran sekte api surgawi begitu tenang, mereka punya rencana cadangan sejak awal. Semua usaha kita sia-sia, bukan? Kelompok dari lembah patah hati benar-benar tercengang, tidak mampu menerima kenyataan di hadapan mereka. Formasi api surgawi, yang tampaknya menjadi rentan, justru mengalami campur tangan ilahi, kekuatannya melonjak di luar dugaan. Mustahil. Jue Feng dan yang lainnya sudah membuka segel cermin pengumpul Yuan. Dengan kekuatan cermin pengumpul Yuan, itu sudah cukup untuk menyerap semua kekuatan batu api surgawi. Mungkinkah Feng Peng sengaja mempermainkanku? Lei Jue menggertakkan giginya, sangat marah. Di dalam gerbang api surgawi, seluruh hadirin tercengang dan tercengang. Seolah dalam mimpi, mereka merasakan arus hangat mengelilingi tubuh mereka, dan energi vital mereka melonjak tak terkendali.
Mengejutkan. Di tengah cahaya yang menyilaukan, sesosok misterius dan agung, seperti dewa yang tak terjamah, berdiri dengan anggun dan bak mimpi di tengah cahaya yang luas dan menyala-nyala, memberikan dampak yang kuat pada hati setiap orang yang hadir. Kemudian, kobaran api yang luas dan menyala-nyala, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, membubung dengan dahsyat ke dalam bayangan kekuatan. Seperti samudera yang merangkul segala sesuatu, kobaran api yang bergulir itu secara bertahap menyatu ke dalam bayangan kekuatan. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergelombang dan menyebar, dan aura yang mengesankan secara bertahap meresap ke udara. Saat kobaran api menyatu, sosok agung itu perlahan-lahan muncul dari mimpi, berubah dari wujud gaib menjadi nyata. Seperti dewa yang turun ke bumi, rambut panjangnya menari-nari seperti nyala api, wajahnya tegas dan berseri-seri, dan ia mengenakan baju zirah yang megah dan berkilauan. Berdiri tegak di udara, tak tergoyahkan seperti gunung, dengan ekspresi tenang dan terkendali, dan tubuh lurus seperti pedang, ia memancarkan aura layaknya seorang kaisar agung, memandang ke segala arah dengan kehadiran yang mengesankan dan memikat pikiran orang-orang. Sambil menatap sosok yang teguh, mengagumkan, dan bermartabat di hadapan mereka, hati orang banyak pasti berdebar kencang seperti guntur, terdiam karena terkejut. Kakak Chen, seru Yang Chen, wajahnya penuh kekaguman dan kegembiraan. Sepertinya pilihanku tepat, Yang Tianyan tersenyum puas. Aura yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan sejati dari batu api surgawi? Menurut legenda, ketika batu api surgawi jatuh, ia memiliki kekuatan penghancur dunia. Siapapun yang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan batu api surgawi akan menjadi tak terkalahkan. Para hadirin sangat terkejut dan terharu, tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Momen itu, sosok Lin Chen seolah mengaduk gelombang langit dan bumi hanya dengan gerakan terkecil, dan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sangat besar dan tak terbatas, mengguncang pikiran semua orang dengan dahsyat. Dari waktu ke waktu, wujud dan jiwa Lin Chen sedikit bergetar, auranya surut, seolah kembali ke kesederhanaan, semua kekuatannya lenyap. Dia berdiri dengan tenang, auranya benar-benar hilang, merasa seperti manusia biasa. Mereka yang mampu mengendalikan kekuatan batu api surgawi tentu bukanlah orang biasa. Setelah keheningan yang panjang, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar, tatapannya seolah memancarkan cahaya yang sangat terang, tajam seperti baja, dan sangat menusuk. Siapapun yang bertatap muka dengan Lin Chen merasa seolah pikirannya langsung tertusuk, terdiam ketakutan. Sangat kuat. Lin Chen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Dia merasa bisa menghancurkan gunung dan membakar sungai serta lautan hanya dengan satu pukulan. Tentu saja, ini adalah kekuatan dahsyat yang dianugerahkan oleh batu api surgawi. Begitu kekuatan batu api surgawi hilang, seseorang akan segera kembali ke bentuk asalnya. Jadi, untuk sesaat, Lin Chen ingin memiliki kekuatan batu api surgawi untuk dirinya sendiri. Meskipun tingkat kultivasi Lin Chen saat ini masih jauh dari cukup, setelah mewarisi teknik rahasia api surgawi, dia dapat mengendalikan kekuatan batu api surgawi sesuka hati. Jarang sekali Lin Chen begitu bersemangat, tapi seseorang selalu saja merusak suasana hatinya. Boom, gelombang. Getaran dahsyat mengguncang daerah itu, tetapi Lei Jue terus meneriakkan lantangnya di luar formasi api surgawi, bocah Tianyan. Kau boleh bersembunyi sebentar, tapi kau tak bisa bersembunyi selamanya. Guru lembah ini memiliki kesabaran yang cukup untuk menemanimu sampai akhir. Siapapun dari Sekte Api Surgawi yang berani melangkah keluar dari Sekte Api Surgawi akan mati dengan cara yang mengerikan. Apakah orang ini gila? Apakah dia belum menyadari situasi saat ini? Yang Chen mencibir. Namun, Yang Tianyan jauh lebih tenang dan menatap langsung Lin Chen, berkata, anak muda Xing Chen. Segala sesuatunya mulai sekarang ada di tanganmu. Aku percaya kau bisa mengatasinya. Dengan kepercayaan sebesar itu padaku, bagaimana mungkin aku gagal memenuhi harapanmu? Lin Chen berkata dengan suara berat, musuhmu adalah musuhku, dan aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Itu saja. Sosok Lin Chen melesat dan menghilang ke dalam lapisan pertahanan api yang berkobar tanpa halangan apapun, menyatu dengan air. Kemudian, Lei Jue sedang mengumpulkan segel petirnya, bersiap untuk serangan dahsyat berikutnya, ketika seorang pemuda misterius dan asing muncul dan menghilang dari dalam formasi api surgawi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terkejut, dia untuk sementara menghentikan serangannya. Hah, siapa anak ini? Dilihat dari pakaian dan penampilannya, dia sepertinya bukan murid Sekte Api Surgawi. Mungkinkah Sekte Api Surgawi benar-benar tidak memiliki orang lain yang mampu mengirim seorang bocah ingusan untuk membuat sandiwara sepertinya upaya untuk mengulur waktu? Waktu tunda, apa kau bercanda? Berapa lama seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja bisa menunda? Semua orang sangat tercengang. Dari sudut pandang manapun, Lin Chen tampaknya bukan seorang seniman bela diri dengan kultivasi yang mendalam, namun dia memiliki keberanian yang luar biasa, berdiri sendirian melawan seluruh pasukan lembah tanpa hati. Kehadiran yang mengesankan dan keberanian seperti itu bukanlah milik orang biasa. Kemunculan Lin Chen yang tiba-tiba merupakan kejadian yang mengejutkan dan kontradiktif. Namun, mereka yang berada di dalam Sekte Api Surgawi dapat melihat seluruh pemandangan dengan jelas melalui formasi Api Surgawi. Melihat Lin Chen sendirian, menghadapi 1000 pendekar bela diri, namun tidak kalah dalam hal kehadiran yang mengesankan, sungguh sangat menginspirasi. Tatapan Lei Jue menajam saat ia mengenali sifat luar biasa Lin Chen.
Aura Lin Chen sangat misterius, dan bahkan Lei Jue pun tidak dapat memahami kedalaman kekuatan Lin Chen. Lei Jue dengan hati-hati bertanya, siapakah Anda, Tuan? Coba tebak, kata Lin Chen sambil tersenyum menggoda. Tebakan. Apakah ini upaya yang disengaja untuk mengejek Lei Jue? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Cepat sebutkan namamu, seru Lei Jue Chen dengan marah. Tiba-tiba, seorang pemuda misterius yang bahkan dia sendiri tidak bisa menebak jati dirinya muncul, dan dia merasa sedikit waspada. Seorang tuan lembah yang bermartabat, bagaimana mungkin dia begitu mudah marah? Lin Chen mencibir. Tuan lembah, kurasa anak ini hanya menggertak. Dia baru muncul sekarang setelah sekian lama. Kurasa dia sengaja mencoba menyesatkan kita dan mengulur waktu untuk Sekte Api Surgawi. Seorang tetua berjubah ungu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dia tak lain adalah Hai Feng, tetua agung lembah tanpa hati. Anak ini bukan orang bodoh, kata Lei Jue dengan suara rendah, mengalihkan pandangannya ke Lin Chen, dan berkata dengan tenang, kurasa kau bukan anggota Sekte Api Surgawi. Aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain dan mencari masalah. Maafkan saya, sebagai tetua tamu Sekte Api Surgawi, ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk datang ke sini sebagai tamu, tetapi saya telah dimanjakan oleh Anda, bocah kecil. Apakah Anda pikir saya harus ikut campur? Kata Lin Chen dengan tenang dan tanpa mengubah ekspresinya. Tetua tamu. Kapan seorang tetua tamu muncul di Sekte Api Surgawi? Terlebih lagi, Sekte Api Surgawi selalu tidak menyukai orang luar dan telah tertutup selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa mengundang tetua tamu yang begitu muda? Omong kosong, kami bahkan belum pernah mendengar tentang tetua tamu di Sekte Api Surgawi. Kurasa sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak. Hai Feng belum selesai berbicara. Lin Chen langsung menjawab, kalau tidak, apa? Kau ingin aku mati dengan cara yang mengerikan juga. Jika kau ingin mencari kematianmu sendiri, kami masih bisa mengabulkan keinginanmu. Kata Hai Feng dingin. Aku sudah lama mendengar tentang lembah kejam, sifatnya yang hina dan tak tahu malu. Hari ini, mataku benar-benar terbuka. Sebagai sekte yang menjunjung keadilan bagi dunia, alih-alih menegakkan keadilan, kalian malah menginginkan harta karun sekte luar dan melakukan tindakan keji dan memalukan seperti itu. Lin Chen menegur dengan dingin tanpa basa-basi. Tolong jangan membuat tuduhan palsu. Aku, Lei, hanya berkunjung dengan niat baik, tetapi aku ditolak. Aku selalu memperhatikan reputasiku, dan karena pemimpin sekte Tianyan tidak menyambutku, aku bersedia menawarkan bimbingan kepadanya. Aku tidak menyangka pemimpin sekte Tianyan akan mengingkari janjinya dan melarikan diri tanpa perlawanan. Karena aku tidak mendapat balasan apapun, aku tidak punya pilihan selain menggunakan taktik ini. Kata Lei Jue dengan logis. Itu masuk akal, tapi aku tidak perlu memberitahumu hal-hal mencurigakan apa yang telah dilakukan oleh guru lembah Lei secara diam-diam, atau apa yang sedang dia rencanakan, kata Lin Chen sambil tersenyum, merasa sangat tenang. Aku selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran. Kata Lei Jue, kepala tegak dan dada membusung, suaranya penuh percaya diri. Begitukah? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin, langsung menarik keluar Jue Feng yang hampir mati, dan bertanya sambil tersenyum, hehe, karena guru lembah Lei begitu terus terang, maka orang ini seharusnya tidak asing bagimu, kan? Tetua Jue Feng. Semua orang tercengang, dan Lei Jue juga sangat terkejut. Tidak heran jika formasi api surgawi menunjukkan perilaku yang tidak biasa, ternyata Jue Feng telah menjadi tawanan. Dan Jue Feng, meskipun memiliki kultivasi kultivator inti emas tingkat 3, diperlakukan seperti mainan oleh Lin Chen. Mereka sudah agak waspada terhadap identitas dan kekuatan Lin Chen, dan sekarang mereka harus lebih berhati-hati lagi. Bahkan Hai Feng, yang berdiri di samping, telah kehilangan kesombongannya yang sebelumnya. Astaga, siapa anak ini? Mampu menghadapi tetua Jue Feng dengan begitu mudah, kultivasinya memang luar biasa. Ini benar-benar aneh, kami begitu yakin akan kemenangan, bagaimana mungkin kutukan jahat seperti ini tiba-tiba muncul? Kerumunan itu dipenuhi rasa kaget dan marah, tetapi tidak berani melakukan tindakan gegabah. Wajah Lei Jue tampak muram. Dia tahu bahwa Jue Feng telah lumpuh dan sekarang tidak berharga. Dia berkata dingin, cermin pengumpul Yuan seharusnya ada di tanganmu sekarang, kan? Asalkan kau mengembalikan cermin pengumpul Yuan, aku, penguasa lembah, akan melupakan masa lalu dan pergi dari sini. Kita tidak akan saling menyerang wilayah masing-masing di masa depan. Bahkan Master Lembah Lei tahu itu cermin pengumpul Yuan. Lin Chen mencibir, sengaja meninggikan suaranya, dan berkata dengan nada dingin dan dalam, lembahmu yang kejam diam-diam bersekongkol dengan pengkhianat Feng Peng dari sekte kami, mencoba menyusup ke sekte kami. Kau menggunakan cermin pengumpul Yuan untuk mencuri harta sekte kami, batu api surgawi. Tindakanmu tercela dan tak tahu malu, namun kau berani menentang sekte kami dan memamerkan kekuatanmu. Karena Master Lembah Lei sangat peduli dengan reputasinya, jika masalah ini tersebar, bukankah kau akan terkenal selamanya? Senang. Di dalam gerbang api surgawi, sorak-sorai Mi Baofa, sebuah pengalaman yang menggembirakan dan melegakan. Keterlaluan, Hai Feng sangat marah. Lei Jue, menyadari bahwa dirinya salah, sangat marah, wajahnya memerah, dan dia menggertakkan giginya, berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang Jue Feng yang mencuri harta karun lembah dan diam-diam bersekongkol dengan Feng Peng. Lagi pula, setiap sekte memiliki bagiannya masing-masing dari para bajingan yang tidak ambisius dan oportunis. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini.
Asalkan kau mengembalikan cermin pengumpul Yuan, aku akan meminta maaf kepada sektemu dan menyelesaikan semua perselisihan. Mereka akan mengubah hitam menjadi putih. Guru Lembah Lei pasti akan membersihkan namanya sepenuhnya. Sepertinya sampah ini benar-benar tidak berharga. Ekspresi Lin Chen berubah dingin, dan api menyembur dari tangannya. Ah, gelombang. Dengan jeritan melengking, Jue Feng berubah menjadi abu. Lin Chen membunuh Jue Feng secara langsung di depan Lei Jue dan semua orang di lembah tanpa hati, yang merupakan tamparan keras dan provokasi serius yang menginjak-injak martabat lembah tanpa hati. Bagian 804. Tegas, perkasa. Seluruh sekte Tianhuo sangat bersemangat dan gembira. Sebaliknya, di lembah patah hati, mereka ketakutan dan terdiam, merasa sangat malu. Tamparan Lin Chen di wajah benar-benar kejam. Lei Jue, dengan wajah penuh amarah, berkata dingin, "Anak muda, jangan terlalu sombong. Ketahuilah kapan harus berhenti." Sungguh lelucon. Penjahat keji ini diam-diam menyusup ke sekte kita, berniat mencuri batu api surgawi kita dan membawa kemalangan bagi sekte kita. Apakah kau mengharapkan aku memperlakukannya dengan penuh hormat? Lin Chen mencibir. Bibir Lei Jue berkedut karena marah. Dia sama sekali tidak mampu memahami kekuatan Lin Chen, dan dia juga waspada terhadap latar belakang Lin Chen. Mungkinkah seseorang yang begitu muda namun telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu adalah orang biasa? Tuan, jangan terlalu kejam. Saya akui bahwa saya gagal mengawasi dengan benar dan saya bisa meminta maaf kepada Anda. Asalkan Anda bersedia mengembalikan cermin pengumpul Yuan, saya, Lei, akan segera pulang. Kata Lei Jue dengan suara berat. Karena sudah masuk ke sekteku, benda itu menjadi milik kita. Kata Lin Chen dengan tegas. Sebelumnya, Guru Lembah Lei dengan terang-terangan dan sembrono melanggar sekte kita tanpa alasan, bahkan mencoba memaksa pemimpin sekte kita untuk berlutut dan meminta maaf. Yang paling tidak bisa kutoleransi adalah kalian para pengganggu, kalian bajingan yang hina dan sombong. Jika kalian ingin mengambil kembali cermin pengumpul Yuan, caranya sangat sederhana. Cukup suruh Guru Lembah Lei berlutut dan meminta maaf kepada seluruh sekte api surgawi kita, dan aku akan bermurah hati untuk mengabaikan pelanggaran kecil kalian. Berlutut, seorang pengecut. Haha, kakak Chen tetap otoriter seperti biasanya. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Semua orang bilang masa muda itu penuh semangat, bukankah ini vitalitas yang seharusnya dimiliki kaum muda? Kata Yang Tianyan sambil tersenyum. Lei Jue sangat marah. Dia melepaskan aura kuat yang menyapu area tersebut, dan meraung, "Aku hanya melakukan ini untuk menghormatimu dengan berbicara padamu. Jika kau tidak tahu bagaimana mengendalikan diri dan terus bersikap sombong dan tidak sopan, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan." Lin Chen tetap tenang dan terkendali. Menghadapi aura yang kuat dan dahsyat, ia mengandalkan kekuatan batu api surgawi untuk melindungi dirinya, tetap teguh dan tak tergoyahkan seperti pilar kekuatan. Hehe, percuma saja Guru Lembah Lei menakut-nakutiku seperti itu. Jangan lupa bagaimana kau menindas kami sebelumnya. Aku hanya memberimu pelajaran setimpal. Lin Chen tersenyum tipis, merasa sangat tenang. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tanya Lei Jue dengan marah. Bukankah kau bilang tak seorang pun di kelompok kita akan menerima tantangan ini? Kalau begitu, akulah yang akan menguji kemampuanmu. Lin Chen memancarkan aura dominasi, namun ia tak lupa menambahkan komentar sarkastik, "Jangan bilang kau takut pada junior sepertiku. Konyol, apa kau pikir lembah tanpa hati kami akan takut pada orang tak berarti sepertimu?" Kata Hai Feng dingin. Namun begitu selesai berbicara, Lei Jue dengan hati-hati berkata kepada Hai Feng, "Tetua Hai Feng, Anda akan mewakili lembah kita dalam pertempuran." Hah? Hai Feng tampak tercengang. Dia hanya bersikap keras kepala, tetapi sebenarnya, dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sejati Lin Chen. Jika harus menerima tantangan, dia sama sekali tidak percaya diri. "Apa, kau keberatan?" Lei Jue meliriknya dingin. Dia sama sekali tidak bisa melihat sifat asli Lin Chen, jadi dia harus mengirim Hai Feng untuk menguji kemampuan Lin Chen. "Aku." Hai Feng bermandikan keringat dingin. "Haha, siapa yang berteriak sekeras itu tadi? Kenapa kau ketakutan seperti tikus sekarang? Sepertinya lembah kejammu itu tidak lebih dari kaki tangan kejahatan." Lin Chen tertawa mengejek. "Sombong, kalau begitu, akan kuberikan pelajaran padamu." Hai Feng sangat marah. Karena Lei Jue sudah berbicara, dia tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan bertarung di depan semua orang. "Benar sekali, aku memang tidak bisa mengendalikan diri saat berurusan dengan orang-orang hina dan tak tahu malu." Lin Chen tersenyum mengejek dan berkata dingin, "Lagi pula, caraku bertindak berbeda dari pemimpin sekte Tianyan. Karena kita sedang berlatih tanding persahabatan, aku tidak hanya akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga siapa yang hidup dan siapa yang mati." Hidup dan mati. Hai Feng merasa gelisah, tetapi setelah berpikir lebih dalam, dia menyadari bahwa Lin Chen terlihat sangat muda, dan bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan nyata, tingkat kultivasinya tidak mungkin setinggi itu. Mungkinkah Hai Feng, dengan kultivasi alam inti emas tahap keempatnya, akan takut pada seorang junior? Nak, kesombongan ada harganya. Hai Feng menggertakkan giginya. "Aku akan mengatakan hal yang sama padamu. Jika kau tidak memiliki kemampuan itu, jangan menggonggong seperti anjing gila, atau aku bisa berpura-pura kau tidak ada." Kata Lin Chen dengan nada menghina. "Cukup." Hai Feng sangat marah, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan luar biasa terpancar dari dirinya. Suara mendesing.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, pisau itu muncul, melesat di udara dengan ujungnya yang tajam. Sepertinya bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Tetua Hai Feng memang agung dan berwibawa. Lin Chen tersenyum penuh arti. Sumpah, siapapun kau, seberapapun kuatnya latar belakangmu, aku akan mencabik-cabik mulut busukmu. Hai Feng meraung marah, pedangnya berkilat, hembusan angin tiba-tiba muncul, dan arus udara berputar-putar dan meraung. Tetua Hai Feng benar-benar marah. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Anak ini terlalu sombong. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Karena anak itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah dia tampak benar-benar pemberani. Aku merasa tetua Hai Feng mungkin dalam masalah. Di seluruh lembah patah hati, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang beralasan, mata mereka tertuju pada Lin Chen, mencoba menentukan apakah dia memiliki keterampilan sejati atau hanya menggertak. Wajah Lei Jue tampak muram, matanya tajam, menatap saksama setiap gerak-gerik Lin Chen. Sejujurnya, Lin Chen tidak yakin seberapa kuat batu api surgawi itu. Dia hanya bisa mengujinya pada Hai Feng terlebih dahulu, untuk memastikan keampuhannya. Menerobos laut. Hai Feng meraung dan menebas dengan pedangnya, membawa momentum yang luar biasa dahsyat. Seperti lautan yang mengamuk, energi pedang yang kuat dan mendominasi itu seolah mengaduk ribuan lapisan gelombang mengerikan di kehampaan. Aku bisa melihatnya. Dihadapkan dengan keganasan yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap tak terpengaruh, seolah tak menyadari apapun. Auranya sedalam dan tak terduga seperti lautan, memancarkan perasaan yang tak terpahami dan misterius. Suara mendesing. Satu tebasan pedang saja sudah menakjubkan, pelangi yang memudar menembus langit. Api dan guntur. Ujungnya yang menyala-nyala, dipenuhi guntur, tampak mendominasi dan ganas, menembus langit, tak terkalahkan, dan sangat tajam. Mendesis. Dengan suara robekan yang menusuk telinga, kekuatan mengerikan yang tadinya muncul menjadi rapuh seperti kertas di bawah pedang yang mendominasi dan menyala-nyala di tangan Lin Chen, seperti tirai besar yang terkoyak, menerobos tanpa henti, tak terbendung. Hai Feng merasa ngeri, seolah energi pedang yang dilepaskannya terkikis, terkoyak, dan tersebar. Segera setelah itu, niat pedang yang sangat dahsyat menghantam pikirannya. Tentu. Kultivasi Hai Feng bukanlah main-main, matanya yang tajam menyipit saat ia merasakan lintasan serangan pedang Lin Chen. Menyadari bahwa ia tidak mampu menahan kekuatan tersebut, ia menggunakan teknik pergerakannya, berniat melancarkan serangan balik mendadak terhadap Lin Chen. Seekor naga terbang melintasi lautan. Sosok Hai Feng berubah, seolah-olah ia telah bertransformasi menjadi naga, melintasi sungai dan lautan, mengubah posisi saat ia melewati ujung tajam Lin Chen, dan seketika muncul di belakang Lin Chen. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Ekspresi Hai Feng dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Suara mendesing. Pedang itu melesat seperti kilat, mengarah ke punggung Lin Chen, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, membawa niat mematikan. Dengan kekuatan yang luar biasa, pedang itu menebas dengan ganas ke arah belakang kepala Lin Chen. Kakak Chen, seru Yang Chen dengan terkejut. Yang Tianyan dan yang lainnya juga merasa cemas. Lagi pula, Lin Chen hanya mengandalkan kekuatan batu api surgawi, tetapi tingkat kultivasinya masih jauh dari cukup. Baik itu kemampuan gerak, reaksi, atau pengalaman bertempur, dia jauh tertinggal dari seorang ahli inti emas tingkat 4. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sejak wujud Hai Feng berubah, dia sudah sepenuhnya terpapar oleh mata iblis emas Lin Chen, ditambah dengan persepsinya tentang keselarasan dengan alam semesta. Dia benar-benar dapat menangkap setiap bayangan dan mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Tepat ketika Hai Feng mengira dia telah berhasil, aura yang jelas-jelas telah dia kunci tiba-tiba lenyap seolah-olah menguap, menghilang begitu saja tanpa peringatan. Pelarian berdarah. Dalam sekali tarikan napas, seseorang dapat menempuh jarak 10 mil, setara dengan teleportasi. Lin Chen bisa tiba dalam sekejap bahkan dari jarak 10 mil, apalagi dari jarak sedekat ini. Dengan baik. Hai Feng tampak tercengang, seolah berada dalam ilusi seperti mimpi, pisaunya tanpa alasan yang jelas meleset dari sasaran. Yang lebih menakutkannya adalah dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Lin Chen, rasanya seolah Lin Chen telah menghilang sepenuhnya. Tak termaafkan. Sebuah firasat buruk muncul di hatiku, dan aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole di belakangnya, sepertinya kau bukanlah burung oriole itu. Sebuah suara mengerikan, seperti suara iblis dari neraka, bergema di benak Hai Feng. Awas, seru Lei Jue dengan panik. Tapi saya baru saja selesai berbicara. Suara mendesing. Sebuah pedang, seperti bintang jatuh, dengan ujungnya yang menyala-nyala, menembus jantung Hai Feng dari belakang dalam sekejap. Dengan baik. Hai Feng terguncang hingga ke lubuk hatinya, kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, wajahnya kaku, matanya menatap kosong, pikirannya mati rasa, seluruh tubuhnya kejang hebat, dipenuhi dengan kebencian dan ketidakmauan. Bahkan dalam kematian pun, dia tidak mengerti bagaimana Lin Chen bisa berhasil. Apalagi Hai Feng, bahkan di bawah pengawasan ketat Lei Jue, dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Lin Chen membalikkan bentuk tubuhnya. Mungkinkah Lin Chen benar-benar memiliki kemampuan teleportasi? Tak mampu menahan godaan. Wajah dingin Lin Chen semakin mendekat, senyum main-main teruk di wajahnya, kau benar, kesombongan ada harganya, tapi bukan aku yang membayarnya.
Pada akhirnya, semoga perjalananmu ke alam baka aman, dan aku tak akan mengantarmu. Tidak, teriak Hai Feng ketakutan, wajahnya meringis kesakitan. Berhenti, Lei Jue meraung. Boom, gelombang. Kobaran api yang dahsyat, seperti sinar laser, disertai energi pedang yang intens dan tajam, menyembur keluar dari tubuh Hai Feng. Ah, gelombang. Dengan jeritan melengking, Hai Feng dilalap api, berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Ekspresi Lin Chen dingin, wajahnya seolah diukir dengan pisau, dan dia memegang pedang yang menyala di tangannya, ujungnya yang tajam menyilaukan dan memikat. Takut. Dalam sekejap mata, sebelum ada yang sempat bereaksi, Hai Feng terbunuh oleh serangan pedang aneh Lin Chen. Ternyata hanya alarm palsu. Yang Chen berkeringat dingin. Teknik gerakan yang luar biasa. Bahkan aku, sebagai ayahmu, merasa malu dengan kemampuanku yang kurang. Yang Tianyan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Apakah ada di antara kalian yang melihat dengan jelas? Apa sebenarnya yang terjadi? Omong kosong. Dengan kecepatan seperti itu, siapa yang mungkin bisa melihatnya dengan jelas? Ketika kakak Xing Chen berurusan dengan Feng Peng sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia mengandalkan lebih dari sekadar kekuatan batu api surgawi. Saat itu, aku agak ragu. Tapi sekarang tampaknya kekuatan yang ditunjukkan kakak Xing Chen bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kakak Xing Chen bahkan belum mencapai alam inti emas, kan? Kekuatannya sungguh luar biasa. Seluruh sekte Tianhuo terkejut dan tercengang. Tetua Hai Feng ternyata telah dikalahkan. Aku tahu kita kalah, tapi bukankah ini kekalahan yang konyol? Tidak heran anak ini begitu pemberani, kekuatannya benar-benar menakutkan. Para murid lembah tanpa hati berdiri membeku seperti patung, terdiam dan benar-benar tercengang. Kontras yang mencolok itu merupakan kejutan yang kuat bagi jiwa mereka, membuat mereka tidak mampu memprosesnya dan tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Lei Jue, tentu saja, memiliki ekspresi yang sangat buruk, matanya hampir keluar dari rongganya karena amarah. Ini adalah kali kedua Lin Chen membunuh seorang tetua lembah tanpa hati secara brutal di depannya. Bagian 805. Lin Chen berdiri tegak dengan pedang di punggungnya, matahari terbenam bersinar terang di atasnya. Ia berdiri tinggi di atas, sunyi seperti jurang, auranya yang mengesankan sangat kuat. Kehadirannya secemerlang dan seintens matahari itu sendiri, mengguncang pikiran semua orang yang hadir dengan dahsyat. Satu pedang. Lin Chen dengan mudah mengalahkan Hai Feng, siapa yang berani mempertanyakan kekuatannya sekarang? Lin Chen juga sangat gembira. Kekuatan batu api surgawi memang luar biasa, sangat menjembatani kesenjangan dalam kultivasi. Terlebih lagi, ketika Lin Chen mengaktifkan kekuatan batu api surgawi, sebagian dari kekuatan api surgawi mengendap menjadi esensi, tetap berada di dalam tubuh Lin Chen dan menjadi miliknya. Dengan kata lain, Lin Chen belum mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan batu api surgawi, dan penguasaannya terhadap teknik api surgawi masih berada pada tingkat dasar. Namun, Lin Chen memiliki potensi yang tak terbatas dan akan semakin kuat di setiap pertempuran. Lin Chen telah menguasai sumber api kilin dan api emas Xuan Huang, tetapi dia belum melengkapinya dengan roh pertempuran yang kuat. Oleh karena itu, Lin Chen ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk mengaktifkan roh pertempuran baru yang hidup di atas api. Lei menatap putus asa pada sosok yang sangat kuat di hadapannya, wajahnya berkerut karena amarah. Semakin kuat Lin Chen menunjukkan kekuatannya, semakin waspada dia. Namun, harta karun Zenggu, cermin pengumpul Yuan, telah dicuri. Bagaimana mungkin mereka menerima ini dan begitu saja pulang? Terlebih lagi, jika berita ini tersebar, apa yang akan terjadi pada reputasi mereka? Apakah kau yakin ingin menjadi musuh lembah kejam kami? Tanya Lei Jue dingin, hampir tak mampu menahan amarahnya. Jangan salah paham, ini semua bermula dari guru lembah Lei dan tindakanmu yang tercela dan tidak adil. Kau bersikap agresif dan kejam terhadap kami, berusaha memusnahkan kami. Sekarang setelah kau kalah, kau malah mencoba memfitnah kami, memutarbalikkan kebenaran. Apakah guru lembah Lei benar-benar tidak punya rasa malu? Kata Lin Chen dengan nada mengejek. Memang kelalaian dan kurangnya pertimbangan saya yang membuat saya mempercayai penjahat seperti itu. Tapi saya sudah berkompromi denganmu. Asalkan kau mengembalikan cermin pengumpul Yuan, semuanya bisa dimaafkan. Kita semua orang yang benar, mengapa harus begitu agresif? Kata Lei Jue dengan suara berat. Begitu sesuatu masuk ke saku saya, itu menjadi milik pribadi saya. Jika Tuan Lembah Lei bijaksana, dia seharusnya melepaskannya. Lin Chen tersenyum tipis. Karena kau bersikeras, maka guru lembah ini harus melihat kemampuanmu. Kata Lei Jue Chen dengan marah, bahkan jika aku kalah, aku akan kalah dengan telak. Junior ini memang tidak terlalu berbakat, tapi kuharap guru lembah Lei bisa memberiku bimbingan. Kata Lin Chen sambil mengepalkan tangannya memberi hormat. Aku tak berani menawarkan bimbingan. Jika aku, sang guru lembah, bisa mengalahkanmu, kau harus mengembalikan cermin pengumpul Yuan, dan aku juga akan menuntut sumber daya seluruh sekte api surgawi. Sebagai tetua tamu sekte api surgawi, apakah kau berani menerima taruhan ini? Lei Jue merenung. Latar belakang Lin Chen cukup mencurigakan, yang membuatnya sangat waspada, sehingga ia selalu memberi ruang untuk bermanuver. Baiklah, jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan sekte api surgawi. Tapi jika kau kalah, aku akan mengambil nyawamu. Jawab Lin Chen dengan tegas. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan itu.
Kata Lei Jue dingin. Meskipun kau cukup kuat, aku bisa melihat bahwa kau hanya mengandalkan kekuatan batu api surgawi untuk memamerkan kekuatanmu. Lalu kenapa? Kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Aku, sang guru lembah, akan memberitahumu bahwa kesenjangan kultivasi tidak dapat dijembatani oleh kekuatan eksternal. Ekspresi Lei Jue tiba-tiba berubah dingin, dan matanya memancarkan cahaya yang mengerikan. Boom, gelombang. Sebilah pedang yang menakutkan, disertai dengan kekuatan dahsyat yang menggelegar, menyebar keluar. Dalam sekejap, kekosongan itu membentang bergelombang, dengan kilat menyambar dan guntur menggelegar, dan arus udara kacau dan berputar-putar. Niat pedang pamungkas. Terlebih lagi, itu adalah niat pedang jiwa petir, yang kekuatannya benar-benar menakutkan. Bahkan Lin Chen, yang hatinya sekokoh batu, terguncang oleh niat pedang jiwa petir yang dahsyat, dan ekspresinya menjadi serius. Menakutkan sekali. Bahkan melalui formasi api surgawi, aku bisa merasakan niat pedang yang begitu kuat. Pantas saja ayah tak mampu melawan orang ini. Aku penasaran, apakah kakak Chen bisa mengatasinya? Yang Chen mulai khawatir. Meskipun kesenjangan tingkat kultivasi sulit untuk dijembatani, jika pemuda Xing Chen dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan batu api surgawi, dia akan mampu bersaing bahkan dengan para ahli yang melampaui alam inti emas. Kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh. Memang, batu api surgawi adalah batu penjuru yang ditinggalkan oleh leluhur sekte api surgawi, yang melindungi sekte tersebut selama ribuan tahun. Leluhur sekte api surgawi adalah makhluk yang melampaui alam inti emas. Sebagai batu yang diwariskan dari generasi ke generasi, bagaimana mungkin kekuatannya begitu sederhana? Sekarang, menghadapi seorang ahli alam inti emas tingkat 8, dengan perbedaan kultivasi yang begitu besar, Lin Chen tentu saja tidak berani meremehkan lawannya. Armor Starfire. Cahaya yang sangat terang menyala, kobaran api dahsyat seluas lautan, bergelombang dan melepaskan kekuatannya, seolah-olah menghanguskan seluruh dunia, membuat arus udara menjadi sangat panas. Panas sekali. Kerumunan itu merasa seperti berada di dalam oven, sangat panas hingga tak tertahankan, dan tidak punya pilihan selain mundur. Dalam sekejap mata, di tengah kobaran api, Lin Chen muncul seperti seorang jenderal ilahi yang turun ke bumi, sosoknya yang gagah mengenakan baju zirah berapi. Cermin berharga di dadanya, khususnya, bersinar dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan. Mengumpulkan cermin Yuan. Lei Jue langsung mengenalinya, alisnya memerah karena marah. Dia meraung, bajingan, kau sudah keterlaluan, kau sampai melebur harta paling berharga di lembah ini, menempanya menjadi baju zirah, dan mengambilnya untuk kepentinganmu sendiri. Konyol, karena ini harta karun yang ada di tanganku, aku bisa menggunakannya sesukaku. Apa kau berharap aku hanya meninggalkannya di sana untuk pamer? Lin Chen meliriknya dengan dingin, seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Sungguh memalukan. Lei Jue sangat marah. Awalnya dia agak waspada terhadap latar belakang Lin Chen, tetapi melihat bahwa Lin Chen telah melebur dan menggunakan cermin pengumpul Yuan, mengikatnya padanya dengan darahnya, dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk merebut kembali cermin pengumpul Yuan adalah dengan membunuh Lin Chen. Bagus sekali, kau berhasil membuatku marah lagi. Karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Lei Jue meraung marah, niat pedangnya yang tak tertandingi melonjak, seketika mengubah warna angin dan awan, dan guntur bergemuruh ke segala arah. Suara mendesing. Lin Chen mengangkat tangannya dan mengganti senjatanya, kini memegang pedang api surgawi. Pedang api surgawi. Pedang ini juga merupakan pedang berharga dari sekte api surgawi, terutama ketika dikombinasikan dengan kekuatan batu api surgawi, ia memiliki kekuatan penghancur dunia. Boom, gelombang. Armor Starfire bergetar hebat, melepaskan kobaran api mengerikan yang melesat lurus ke langit, membakar dan mengaduk awan yang bergejolak. Dari segi kekuatan, Lin Chen sama sekali tidak kalah kuat dari niat pedang petir sempurna milik Lei Jue. Darah dan energi melonjak ke langit. Darah dan ki Lin Chen melonjak, tubuh tempurnya menguat dengan cepat, dan kekuatan tempurnya kembali meningkat tajam. Seandainya bukan karena kehadiran orang lain, jika Lin Chen menggunakan teknik kerasukan jiwa iblis lagi, Lei Jue tidak akan bisa bertindak begitu sombong. Boom, gelombang. Semburan api yang dahsyat dan guntur yang menggelegar berbenturan hebat antara langit dan bumi, mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Kekuatan mereka yang luar biasa hampir mengaburkan pandangan, membuat seseorang terpukau. Saat ini, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang menegangkan dan mendebarkan. Raungan yang menggelegar. Cahaya pedang Lei Jue berkilat, mengambil inisiatif dan seolah-olah memanggil petir dari segala arah. Boom, gelombang. Rentetan petir, lebat seperti ular piton, menerobos langit, menghantam Lin Chen dengan sangat dahsyat. Bola api. Tubuh Lin Chen bergetar, dan cermin pengumpul Yuan berkobar dengan cahaya yang sangat terang. Kobaran api yang dahsyat, seperti ledakan nuklir, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi, dan menyebar dengan ganas dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Kobaran api yang dahsyat dan berkobar tampak tak terkalahkan, menghanguskan segala sesuatu yang ada di jalannya. Bahkan petir yang mengamuk pun padam oleh api. Gelombang besar dan dahsyat menerjang dan beriak keluar dengan cara yang kacau. Perang. Semangat bertarung Lin Chen melonjak seperti gelombang pasang, seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang dahsyat, seperti matahari yang bergerak. Kemanapun ia pergi, kehampaan itu berputar dan terdistorsi seolah-olah oleh sihir, dan arus udara terasa hangus.
Dengan niat pedang yang dahsyat dan mendominasi, kobaran api yang menjulang tinggi disertai kilat yang saling bersilangan memperkuat kekuatannya. Tingkat penyempurnaan niat pedang petir yang lebih rendah secara alami lebih rendah daripada tingkat penyempurnaan niat pedang petir yang lebih besar milik Lei Jue. Namun, dengan bantuan kuat dari batu api surgawi, niat pedang petir tingkat rendah Lin Chen meningkat secara eksponensial, menjadi sama sekali tidak lebih lemah dari niat pedang petir tingkat tinggi Lei Jue. Niat pedangmu telah mencapai tingkat rendah. Lei Jue tercengang, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah gelap, menunjukkan rasa jijik, kau memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi dibandingkan dengan guru lembah ini, kau jauh lebih rendah. Bergemuruh. Lei Jue meraung, suaranya seperti guntur, dan kilat dari segala arah berkumpul, mengalir menjadi satu serangan pedang. Ujung pedang berubah menjadi kilat, mengguncang bumi dan menakutkan, kehampaan menjadi rapuh seperti kertas, mudah ditembus oleh niat pedang yang menggelegar di tangan Lei Jue. Lin Chen, tak mau kalah, mengaktifkan batu api surgawi, terus-menerus melepaskan kekuatannya di bawah rangsangan kekuatan eksternal yang dahsyat. Bersamaan dengan itu, ia menyalurkan kekuatan naga bintang, memadatkannya ke dalam pedang dan melepaskan serangan pedang yang menghancurkan. Pelarian berdarah. Dengan sisa darah yang masih menempel, dia berteleportasi melintasi langit dalam sekejap. Meskipun Lei Jue masih belum bisa menembus teknik melarikan diri dari darah milik Lin Chen, tingkat kultivasi alam inti emas tingkat ke-8 terlalu kuat. Jika Lin Chen tidak menyerang, Lei Jue mungkin tidak berdaya, tetapi begitu Lin Chen bergerak, Lei Jue bisa menangkapnya tepat waktu. Cahaya bintang. Sebuah ujung yang menyala tajam, cahaya yang berkedip, dan guntur yang menusuk. Serangan pedang yang paling mendominasi dan ganas ini, yang mampu menghancurkan Dao Agung, muncul dari kehampaan, menyerang langsung wajah Lei Jue. Keahlian berpedang yang luar biasa. Lei Jue tak kuasa menahan diri untuk memujinya, dan bereaksi tepat waktu, menggeser tubuhnya sedikit ke belakang. Dengan satu gerakan, ia tersapu sejauh beberapa kaki. Sebelum Lin Chen sempat menyerang, Lei Jue bertindak tegas. Cahaya pedang dahsyat yang telah lama mengumpulkan momentum, membawa niat pedang dahsyat yang mendominasi dan tak terbatas, menerjang udara seperti sambaran petir, menghantam ujung tajam pedang Lin Chen. Cepat. Keduanya menyerang dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap mata. Bahkan Yang Tianyan hanya bisa melihatnya secara samar-samar, sementara semua orang masih terbewilderet. Gelombang. Dua pancaran pedang yang dahsyat dan ganas melesat menembus langit, menghancurkan arus udara, dan saling bersilangan dalam sekejap. Dalam sekejap kebingungan, mereka akhirnya bertabrakan dengan dahsyat. Di tengah bentrokan itu, sebuah cahaya menyilaukan dan menyala-nyala muncul, pancarannya yang megah mengaburkan semua pandangan. Momen itu, seluruh ruang hampa itu tampak terhenti sejenak, menjadi hamparan kosong. Momen selanjutnya. Namun, seperti gunung berapi yang telah tidak aktif selama ribuan tahun, gunung itu meletus dengan dahsyat dan tak terkendali. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan cahaya yang menyilaukan dan intens seketika menyelimuti area seluas ratusan mil. Gelombang energi yang kuat dan dahsyat, seperti gelombang pasang yang mengamuk, meraung dan berkobar keluar. Dalam sekejap, kekosongan itu berputar dan berbelok, arus udara meledak dan meregang, kacau seperti jurang, bumi bergemuruh dan retak dengan cepat seperti jaring laba-laba, terbuka dengan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang. Teriakan menggema, dan sosok-sosok tak terhitung jumlahnya berterbangan, wujud dan semangat mereka hancur berkeping-keping pada tanda kelemahan sekecil apapun. Hanya dalam satu gelombang, Hairless Valley menderita banyak korban jiwa. Di dalam gerbang api surgawi, meskipun dilindungi oleh formasi api surgawi, seseorang masih dapat merasakan gelombang getaran yang sangat kuat, memengaruhi pikiran mereka dan menyebabkan semua orang tampak ketakutan. Siapa sangka bahwa ini masih merupakan energi yang dihasilkan oleh usaha manusia. Disayangkan. Meskipun Lin Chen memiliki kekuatan luar biasa dari batu api surgawi untuk membantunya, tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Lei Jue. Boom! Gelombang. Gelombang kejut yang mengguncang bumi dan arus deras yang mengamuk menyapu udara, dan Lin Chen, yang tampak seperti seberkas cahaya, terlempar secara horizontal. Sangat kuat. Wajah Lin Chen dipenuhi kengerian, darah menetes dari sudut mulutnya. Energi internalnya bergejolak, dan esensi spiritualnya kacau. Jika bukan karena pertahanan kuat dari armor api bintang, bahkan dengan bantuan api surgawi, dia pasti akan lumpuh parah. Seorang ahli Golden Core tingkat ke-8 memang tidak mudah dihadapi. Bagian 806. Lin Chen berdiri di udara, terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Meskipun ia mengalami kemunduran, kendalinya atas api surgawi telah meningkat pesat. Lagi pula, Lin Chen baru saja menguasai rahasia mengendalikan api surgawi dan kurang pengalaman bertempur, jadi Lin Chen akan semakin kuat di setiap pertempuran. Apa yang kukatakan, sang guru lembah, adalah benar. Memiliki kekuatan besar tanpa kultivasi yang sesuai untuk mengendalikannya hanyalah pertunjukan kekuatan kasar sementara. Terlebih lagi, konsumsi yang berlebihan akan merusak fondasi bela dirimu. Apakah kau masih akan begitu keras kepala? Di tengah arus yang bergejolak, Lei Jue muncul dengan megah, kekuatannya yang menggelegar bergema dan auranya mengintimidasi, namun ia sama sekali tidak terluka. Sang juara lembah telah menang. Ini bukan sesuatu yang kami harapkan.
Anak nakal itu benar-benar terlalu percaya diri. Dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia memiliki kekuatan batu api surgawi, dia bisa bertindak sombong dan sembrono di depan penguasa lembah. Namun, fakta bahwa dia selamat dari serangan pedang Master Lembah adalah bukti kehormatannya, bahkan dalam kekalahan. Adapun apakah dia ingin hidup atau tidak, itu tergantung pada apakah dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Di tengah reruntuhan, para murid lembah tanpa hati yang tersisa bangkit berdiri, menatap Lei Jue yang megah dengan penuh kegembiraan. Tetua Xingchen ini sepertinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetua Xingchen seharusnya belum mencapai alam inti emas, kan? Dan dengan kekuatan batu api surgawi yang begitu kuat, fisiknya pasti sudah kelebihan beban. Jika dia terus bertarung, itu akan sangat merugikannya. Setiap keuntungan pasti memiliki kerugiannya. Meningkatkan kekuatan tempur secara paksa juga akan datang dengan biaya yang sesuai. Apakah kau mencoba meningkatkan moral orang lain sambil menurunkan moralmu sendiri? Tetua Xingchen memang berhasil menahan serangan pedang Lei Jue, dan pertempuran baru saja dimulai. Hasil akhirnya masih belum pasti. Seluruh sekte Tianhuo diliputi kekhawatiran. Mustahil. Dengan kemampuan kakak Chen, dia jauh lebih hebat dari itu. Mungkinkah lawannya memang terlalu kuat? Kata Yang Chen sambil menggertakkan giginya. Tenanglah, kata Yang Tianyan dengan sungguh-sungguh, meskipun aku tidak banyak tahu tentang teman muda Xingchen, aku bisa mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima pertarungan yang tidak dia yakini bisa dimenangkan. Kerugian saat ini hanya karena dia belum sepenuhnya menguasai teknik rahasia api surgawi. Karena aku bisa merasakan bahwa kekuatan batu api surgawi baru mencapai 5/10 dari potensi penuhnya. 5 lantai. Yang Chen Bei tercengang. Dengan hanya 5 tingkat kekuatan, dia mampu menahan serangan pedang habis-habisan Lei Jue. Jika Lin Chen sepenuhnya melepaskan kekuatan batu api surgawi, bukankah itu akan semudah menghancurkan semut? Wosh! Gelombang. Lin Chen menghembuskan napas dan mengaktifkan kekuatan batu api surgawi. Api yang luas dan tak terbatas beredar di dalam tubuhnya, kemudian menembus daging dan tulangnya, memperkuat dan menempanya lapis demi lapis. Secara khusus, armor Starfire menjadi semakin kuat berkat penyempurnaan internal dan eksternal dari kekuatan api surgawi. Pada saat yang sama, penguasaan teknik rahasia api surgawi telah meningkat pesat, dan kekuatan api surgawi yang dapat dikendalikannya juga semakin kuat. Lautan jiwa. Selain itu, terdapat pergerakan halus dari kekuatan yang tidak biasa, sebuah tanda bahwa lautan jiwa sedang terbuka. Perang. Semangat bertarung Lin Chen melonjak, tubuhnya dipenuhi kobaran api yang membakar ruang hampa di sekitarnya, membuatnya tampak seperti ilusi. Dia berkata dengan suara berat, Tuan Lembah Lei. Ini baru permulaan. Bukankah terlalu dini untuk menarik kesimpulan begitu terburu-buru? Aku hanya mengingatkanmu, dan aku mengagumimu sebagai talenta yang langka. Karena itulah aku secara khusus menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah, agar kamu tidak mengalami kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Kata Lei Jue dengan tenang. Bagaimana seseorang bisa berkembang tanpa mengalami kemunduran dan kegagalan? Maafkan kekeras kepalaanku, tetapi jika aku benar-benar dikalahkan oleh guru Lembah Lei, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Aku kagum dengan semangatmu, tapi pedang tidak punya mata. Jika aku tanpa sengaja merenggut nyawamu, jangan salahkan aku. Kata Lei Jue dengan wajah muram, tubuhnya bergemuruh seperti disambar petir. Mengetahui bahwa gerakan Lin Chen aneh dan menakutkan, dia terus mengawasi setiap gerak Lin Chen. Jika kita akan bertarung, mari kita bertarung sampai akhir. Tanpa penyesalan, Lin Chen menyatakan dengan lantang. Sungguh pernyataan, tanpa penyesalan, yang bagus. Jika kau bisa mengalahkan guru lembah ini, aku akan meminta maaf kepada seluruh sekte api surgawimu. Dan aku tidak akan meminta cermin pengumpul Yuan itu kembali. Kata Lei Juelang. Tuan Lembah Lei benar-benar cerdik. Cermin pengumpul Yuan awalnya milikku, dan terlepas dari menang atau kalah, aku tidak akan pernah mengembalikannya padamu, ejek Lin Chen. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya meskipun aku, sang penguasa lembah, bermaksud menyelamatkan nyawamu, kau tidak menghargainya. Lei Jue sangat marah. Dia menginjak petir, menyebabkan arus udara bergejolak dan guntur surgawi bergemuruh. Boom! Gelombang. Langit bergetar, angin menerbangkan awan, dan guntur meraung di angkasa, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dunia menjadi gelap dan mencekam. Meskipun para murid lembah tanpa hati telah mundur sejauh 10 mil, mereka masih merasakan jantung mereka berdebar ketakutan, aura yang mencekam sangat kuat, darah dan ki mereka membeku, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Kemudian, gelombang petir yang dahsyat menghantam Lin Chen seperti gelombang pasang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen sama sekali tidak gentar, tetap diam sepenuhnya saat menghadapi serangan petir surgawi. Boom! Gelombang. Kilatan petir yang tebal, setebal ular piton, membawa amarah yang meluap, menerobos langit dan dengan ganas serta tanpa ampun membombardir Lin Chen, menelannya seperti gelombang raksasa. Gelombang demi gelombang menerjang seperti gelombang pasang, disertai kilat yang dahsyat. Gelombang kejut menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar hebat, membelah bebatuan dan menghancurkan bumi, mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berubah menjadi debu. Takut. Semua orang merasa terguncang dan ketakutan. Namun, meskipun dihantam guntur tanpa henti, Lin Chen tetap tenang.
Setiap gelombang sambaran petir tidak hanya gagal menyebabkannya luka serius, tetapi malah tampak membersihkan daging dan darahnya, menempa otot dan tulangnya, serta memurnikan tendonnya. Kembali ke reruntuhan kuno yang sunyi di alam petir, Lin Chen menanggung berbagai cobaan petir, berhasil merebut ciptaan roh petir, dan barulah ia mampu memahami niat pedang petir. Meskipun tingkat kultivasi Lin Chen jauh lebih rendah daripada Lei Jue, pemahamannya tentang petir sama sekali tidak kalah. Terlebih lagi, fondasi bela diri Lin Chen sangat kokoh, dan dia juga memiliki kedekatan yang unik dengan petir. Karena itu, petir itu tidak melukai Lin Chen, sebaliknya, petir itu menempa dan mengubah tubuhnya, membersihkan setiap inci dagingnya, setiap tulangnya, dan setiap uratnya. Terutama dengan berkah kekuatan api surgawi, efek penempaannya bahkan lebih besar, dan tubuh tempur Lin Chen terus mengalami transformasi luar biasa. Seluruh tubuhnya bersinar terang dan intens, tubuhnya seperti kaca berlapis 7 warna, dan energi darahnya seperti naga sungguhan, bergelombang dan bergejolak. Perkuat, ubah. Siklus ini terus berlanjut tanpa henti, bahkan menyerap kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Ini, Lei Jue sangat terkejut. Ia samar-samar merasakan bahwa kekuatan petir yang ia lepaskan sedang tertarik oleh Lin Chen dan diambil alih olehnya. Lei Jue menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru dengan kaget dan marah, potensi fisik dan bakat anak ini benar-benar menakutkan. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan membesarkan seekor harimau yang akan menyerang kita. Sepertinya kita harus segera mengakhiri ini. Guntur. Lei Jue meraung, mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan kilat surgawi menyambar. Seperti murka langit dan deru laut yang mengamuk, ia membawa niat pedang yang dahsyat dan menggelegar, seolah-olah menyatukan kilat surgawi yang tak berujung menjadi cahaya pedang. Suara mendesing. Dengan satu serangan dahsyat, langit dan bumi bergetar. Ketajamannya, seperti kilat, menembus langit dan menghancurkan arus udara. Apa yang tampak seperti pelangi pedang kecil membawa kekuatan yang menghancurkan, melesat langsung ke arah Lin Chen. Mendesis. Guntur menggelegar di udara, menyebabkan kehampaan hancur berkeping-keping seperti kertas, seolah merobek jurang yang dalam. Dengan kekuatan yang luar biasa, guntur itu menembus segalanya, seperti sambaran petir yang menghantam Lin Chen dari langit. Hati-hati. Semua orang tersentak dan tak kuasa menahan tawa, bahkan jantung Yang Tianyan pun berdebar lebih kencang. Momen. Di tengah kilat yang mengamuk, seperti matahari yang menyala-nyala, sebuah pedang berapi muncul, berkumpul di dalam guntur. Suara mendesing. Energi pedang yang menyala-nyala, dipenuhi petir, meningkat 10 kali lipat ketajamannya, menembus kehampaan, memadamkan petir. Seperti serangan pedang yang mengguncang dunia, cahayanya sangat intens, niat pedangnya memikat, merobek udara untuk menghadapi serangan secara langsung. Dentang. Kedua pancaran pedang itu berbenturan dengan sengit, ujung-ujung tajamnya bertemu dalam tabrakan yang dahsyat. Dalam sekejap, kobaran api dan kilat menyambar liar, menerobos langit. Dunia. Mempesona dan menghipnotis, keindahan yang sesaat, seolah membeku dalam momen singkat. Momen selanjutnya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan serangkaian gelombang besar dan menakutkan, seperti gelombang raksasa, memutar dan menghancurkan kehampaan, mengguncang keluar dengan cara yang bergejolak dan dahsyat. Sebelumnya, dalam konfrontasi langsung, Lin Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, serangan pedang Lin Chen menunjukkan peningkatan yang jelas, mengindikasikan tren yang kuat menuju kekuatan yang seimbang, dan bahkan sedikit menunjukkan kekuatan dominan yang dapat menyaingi momentum Lei Jue. Hah! Lei Jue juga terkejut. Lin Chen, yang seharusnya terluka oleh pedang pertama, seharusnya mengalami penurunan kekuatan tempur secara keseluruhan. Namun Lin Chen, si aneh ini, sepertinya tiba-tiba mengonsumsi obat yang ampuh, menjadi semakin kuat di setiap pertempuran, kekuatan ilmu pedangnya meningkat drastis, yang sama sekali tidak logis. Boom! Gelombang. Ledakan dahsyat lainnya terjadi, seolah-olah langit dan bumi telah terpisah. Gelombang energi yang dahsyat dan kacau menghantam bumi yang luas, meninggalkannya penuh dengan lubang dan retakan. Kemudian, dengan semburan energi yang tajam, dua bayangan, seperti garis-garis cahaya, melesat ke arah yang berlawanan. Tubuh utama Lin Chen dan armor Starfire telah ditingkatkan secara signifikan dalam hal pertahanan, sehingga sepenuhnya mampu menahan dampak serangan balik yang kuat. Meskipun Lei Jue memiliki kultivasi yang mendalam, dia tidak memiliki fisik tempur yang kuat atau armor api bintang dengan pertahanan super kuat seperti Lin Chen. Dia langsung terguncang dan darah serta ki-nya melonjak, tetapi itu bukanlah masalah serius. Namun, dalam pertarungan pedang kedua, Lei Jue kembali gagal unggul. Perbedaan tingkat kultivasi mereka tampaknya secara bertahap menyempit. Gemuruh, gelombang. Langit dan bumi bergemuruh dan arus udara bergejolak, mengejutkan semua orang hingga terbangun. Apa yang mereka lihat sungguh menakjubkan. Tapi siapa yang tahu? Ketika penduduk lembah tanpa hati melihat Lin Chen, mereka terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dan ternyata ada di sana. Lin Chen diliputi kobaran api, tubuhnya berkilauan dan berbintik-bintik seperti matahari. Di dalam kobaran api yang menyala-nyala, kilat menyambar dan berputar-putar, membuatnya tampak seperti dewa, agung dan mengagumkan. Itu menakutkan. Dia memblokirnya lagi, dan Tetua Xing Chen tampaknya tidak mengalami kerugian apapun akibat serangan pedang ini. Tetua Xing Chen sangat perkasa dan tak tertandingi keberaniannya. Kerumunan itu kembali bersemangat, bersorak gembira, dan bertepuk tangan dengan antusias.
Ternyata hanya alarm palsu. Kekhawatiran saya tidak beralasan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, berkeringat deras akibat cobaan tersebut. Sepertinya teman muda Xing Chen mengandalkan lebih dari sekadar kekuatan batu api surgawi. Tubuh fisiknya sungguh menakjubkan dan belum pernah terdengar sebelumnya. Seru Yang Tianyan dengan kagum. Memang, kekuatan batu api surgawi begitu besar sehingga bahkan ayah pun mungkin tidak mampu menahannya. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kultivasi pada dasarnya adalah proses bertahap. Untuk mendapatkan kekuatan yang dahsyat, seseorang harus membayar harga yang sesuai. Kata Yang Tianyan dengan ekspresi terkejut, tetapi teman muda Xing Chen, meskipun mengandalkan kekuatan eksternal yang dahsyat, tidak lupa untuk memperkuat dan menempa tubuh tempurnya sendiri. Ini tidak hanya memungkinkanmu untuk beradaptasi dan mengendalikan kekuatan eksternal, tetapi juga memperkuat fisikmu sendiri. Jika tidak, bahkan aku, ayahmu, mungkin akan menderita akibat kekuatan dahsyat batu api surgawi. Ayah benar, dengan bakat kakak Chen, tak seorang pun di alam pedang surgawi yang bisa menandinginya. Aku khawatir aku tak akan pernah bisa menyamai kakak Chen seumur hidupku. Yang Chen menatapnya dengan kagum. Bagian 807. Tinggi di langit. Lin Chen tampak berubah menjadi dewa api yang menyala-nyala, seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api dan kilatan petir. Dengan setiap gerakannya, dia melepaskan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan riak-riak menyebar dari kehampaan di sekitarnya. Di atas sana, megah seperti seorang kaisar, memandang ke langit dan bumi, memerintah atas semua makhluk hidup. Mustahil, kekuatan apapun yang melampaui tingkat kultivasi seseorang akan mendatangkan akibat yang setimpal. Kau tidak mungkin begitu tidak terluka. Mata Lei Jue membelalak karena marah, dan dia merasakan penghinaan yang besar saat menatap Lin Chen yang gagah di depannya. Tidak ada yang terkuat, hanya yang lebih kuat. Aku hanya tidak pernah menyerah begitu saja. Bahkan jika kau adalah musuh tangguh yang tak bisa kukalahkan, aku percaya bahwa usaha manusia dapat mengatasi segalanya. Kata Lin Chen dengan tenang. Surga, akulah surga sekarang. Kalian semut-semut kecil berani melawan surga. Lei Jue meraung marah, melangkah maju secepat kilat, menerobos langit, dan langsung mendekat. Suara mendesing. Satu tebasan pedang menembus langit, membelah kilat, membawa niat pedang dahsyat yang tak terbatas. Seolah membawa guntur ilahi yang tak berujung, menggelegar di udara, dan dengan ganas menebas ke arah Lin Chen. Kendo tingkat tertinggi melampaui sekadar teknik pedang. Cahaya bintang. Lin Chen tiba-tiba melancarkan serangan pedang, menembus langit dan melepaskan pelangi pedang yang dahsyat dan mendominasi. Keduanya adalah serangan pedang cahaya bintang, tetapi dengan peningkatan kekuatan api surgawi dan petir, kekuatan cahaya bintang juga meningkat secara eksponensial. Suara mendesing. Suara pedang itu seperti guntur, membelah logam dengan kekuatan yang tak terbendung, sebuah serangan yang memukau dan megah, namun bahkan lebih mendominasi. Sepasang mata emas yang tajam tertuju pada lintasan pedang Lei Jue, tak tergoyahkan dan langsung menghadapinya. Boom, gelombang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, energi mereka yang mendominasi dan menakutkan berbenturan seperti tsunami, menciptakan riak dahsyat yang menyebar di langit. Kekuatan itu seperti arus deras yang mengamuk, disertai angin yang menderu, mengguncang langit dan bumi dengan hebat. Sungguh. Sekali lagi, kedua kekuatan itu seimbang, dan bayangan mereka kembali saling berpapasan. Perbedaannya adalah Lin Chen memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas untuk membantunya, dan masih ada potensi yang belum terungkap, sehingga Lin Chen hanya akan menjadi lebih kuat seiring dia bertarung. Sebaliknya, tanpa dukungan yang kuat, Suan Yuan milik Lei Jue hanya akan terus terkuras di bawah pertempuran langsung yang intens dan mahal, menyebabkan kekuatan tempurnya terus menurun dan membuatnya semakin dirugikan seiring berjalannya pertempuran. Namun Lei Jue sangat marah. Jika dia tidak mengalahkan Lin Chen, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dasar bajingan keparat. Aku, sang penguasa lembah, menolak untuk mempercayai kejahatan ini. Lei Jue sangat marah hingga hampir mengamuk. Lautan petirnya berkobar, dan setiap tebasan pedang bagaikan guntur. Dia menerjang maju seperti harimau gila. Ya, Lei Jue sedang berjudi, berpegang teguh pada keyakinan yang mendalam bahwa jika seseorang secara paksa menggunakan kekuatan yang jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri, pasti akan ada beban yang harus ditanggung, dan orang tersebut pasti akan menderita akibat buruknya. Suara mendesing. Kobaran api menyembur keluar, secepat percikan api, disertai guntur dan kilat. Semangat bertarung Lin Chen melonjak seperti gelombang pasang. Sambil memegang pedang api surgawi, dia menghadapi momentum ganas Lei Jue secara langsung, serangan pedangnya tak pernah goyah. Boom, gelombang. Serangkaian raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Dua garis cahaya, dipenuhi energi yang kuat dan mendominasi, melintas di langit seperti kilat. Setiap benturan mengirimkan gelombang kejut ke udara, mengguncang area sekitarnya hingga bermil-mil jauhnya. Keduanya bertarung dengan begitu dahsyat sehingga dunia tampak terbalik. Angin dan awan bergeser, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Boom, gelombang. Guntur menggelegar di langit, ular-ular perak menari liar, menembus langit dan bumi, sangat keras dan dahsyat hingga memekakkan telinga. Tubuh setiap orang memiliki batas kemampuannya. Bahkan jika kau adalah monster bukan manusia, aku tidak percaya kau tidak memiliki batas. Lei Jue meraung berulang kali, melepaskan niat pedang yang dahsyat dan menakutkan, mengayunkan pedang panjangnya dengan liar, setiap serangannya membelah udara.
Mata emas Lin Chen sangat tajam, dan ditambah dengan persepsinya yang selaras dengan alam semesta, dia hampir bisa menahan setiap serangan pedang Lei Jue tanpa meleset. Dia bahkan bisa sepenuhnya menghindari serangan Lei Jue, tetapi Lin Chen tidak melakukannya. Gelombang. Sebuah pedang panjang yang menyala-nyala, bergemuruh dengan kilat, bergerak tak beraturan, bilah-bilahnya saling berbenturan. Dengan setiap benturan yang dahsyat, Lin Chen mampu menyerap dan memurnikan kekuatan petir Lei Jue, memperkuat dan menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, di bawah rangsangan kekuatan eksternal yang kuat, potensi kekuatan api surgawi juga terus terangsang. Jelas. Serangan pedang Lin Chen menjadi semakin dominan, semakin kejam, dan semakin kuat di setiap serangannya. Kekuatan fisik, kehebatan bertarung, keahlian menggunakan pedang. Di tengah pertempuran yang intens dan sengit, kemampuan Lin Chen secara keseluruhan terus meningkat. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengalahkan momentum Lei Jue, performa Lin Chen terus meningkat, menunjukkan kecenderungan kuat untuk membalikkan keadaan. Tentu, ini adalah perang gesekan, dan Lin Chen harus terus-menerus mengandalkan kekuatan batu api surgawi. Di dalam gerbang api surgawi, formasi api surgawi terguncang hebat, dan kekuatan batu api surgawi terus-menerus dirangsang dan dikeluarkan. Inilah kekuatan batu api surgawi. Kekuatan api surgawi tampaknya semakin cepat menghilang. Jika tetua Xing Chen masih tidak mampu mengalahkan Lei Jue setelah kekuatan batu api surgawi benar-benar habis, maka formasi api surgawi akan hancur dengan sendirinya. Sekte api surgawi menyaksikan dengan napas tertahan, hati mereka dipenuhi kecemasan, diam-diam berdoa dan memberi semangat kepada Lin Chen. Kekuatan batu api surgawi semakin kuat. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat lagi fisik kakak Chen mampu menahannya. Yang Chen juga sangat khawatir. Bulan mengecil saat purnama, air meluap saat purnama, dan orang menjadi sombong saat penuh. Sekuat apapun konstitusimu, pasti ada batasnya, tetapi aku yakin kau akan tahu cara mengendalikannya. Yang Tianyan merenung, merasakan kekuatan batu api surgawi terus terkuras, dan dia benar-benar patah hati. Ya, saat ini, Lin Chen sedang berusaha membuka jiwa bela diri baru dengan memanfaatkan dampak kekuatan eksternal dan kekuatan batu api surgawi. Boom, gelombang. Meskipun diterpa gelombang guncangan hebat, Lin Chen tetap teguh, tubuhnya sekokoh gunung. Cahaya pedangnya berkobar hebat saat ia terus menghadapi serangan Lei Jue yang kuat dan mendominasi secara langsung. Tubuh bagian dalam. Kobaran api yang luas dan tak terbatas, seperti kekuatan sungai dan laut, berkobar dan berputar, melepaskan kekuatan api yang berlipat ganda berkali-kali. Meskipun Lin Chen tidak berniat untuk sepenuhnya menyerap dan memurnikan kekuatan api surgawi, untuk membuka jiwa bela dirinya, dia harus mengumpulkan sebagian kekuatan api surgawi dan kemudian, dengan bantuan kekuatan eksternal yang kuat, menyerap dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Namun, Lei Jue tidak mampu mengalahkan Lin Chen meskipun melakukan serangan yang berkepanjangan dan tidak menemukan kelemahan apapun padanya. Yang lebih membuatnya marah adalah ia merasa seolah-olah Lin Chen sepenuhnya mengendalikan setiap gerakannya, dan hampir setiap serangan pedangnya berhasil. Dasar bajingan, hari ini, aku, sang penguasa lembah, bertekad untuk melawanmu. Sekalipun kau terbuat dari baja, aku akan menghancurkan batas kemampuanmu. Lei Jue meraung marah. Naga petir surga 3. Lei Jue berteriak keras, mengangkat pedang petirnya ke langit, dan ribuan petir menyambar tubuhnya. Gelombang. Serangkaian raungan naga yang mengguncang bumi, dan kilat dahsyat yang sangat besar, setinggi 10.000 kaki, berkumpul membentuk naga-naga kilat yang panjang. Kilat menyambar, kekuatan surga meliputi langit, dan raungan itu mengguncang bumi. Mengubah petir menjadi naga, ini adalah jurus terkuat Master Lembah, yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Gerakan ini sangat kuat, tetapi menghabiskan energi yang sangat besar. Aku tidak pernah membayangkan anak ini bisa memaksa Master Lembah sampai ke titik ini. Sekuat apapun seseorang, selalu ada batasnya, itu tak bisa dipungkiri. Jika anak ini terlalu percaya diri dan mencoba melawan pedang guru lembah secara langsung lagi, dia pasti akan mati. Kerumunan di lembah patah hati semuanya terkejut dan tercengang. Bahkan saat bertarung melawan Yang Tianyan, Lei Jue tidak pernah seceroboh ini. Tetapi ketika menghadapi kekuatan dan kekeras kepalaan Lin Chen, Lei Jue bahkan mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Bersiaplah untuk mati, gelombang. Lei Jue meraung, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa petir, menguasai guntur surgawi. Suara mendesing. Dengan satu tebasan pedang, jurang yang sangat besar dengan mudah terbelah, seolah-olah itu adalah pedang penghancur dunia. Ledakan. Ledakan dahsyat itu seolah mengguncang seluruh dunia hingga terbalik. Gelombang. Berukuran puluhan ribu kaki panjangnya, dipenuhi guntur yang mendominasi, tampak nyata sekaligus ilusi, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Seperti lautan yang mengamuk, mereka berputar dan mendorong melawan arus udara, meraung dan menerjang ke arah Lin Chen seperti gelombang raksasa. Bum, gelombang. Lapisan demi lapisan kekosongan, bergelombang seperti ombak, menghancurkan lapisan arus udara. Bahkan formasi api surgawi yang konon tak tertembus pun tak mampu menahan dampak dahsyat dari petir tersebut, retak seperti jaring laba-laba. Kemudian, kekuatan dahsyat dari aura yang menggelegar itu menembus dan memengaruhi pikiran setiap orang. Betapa menakutkannya Lei Wei. Luar biasa, rasanya aku tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku.
Tetua Xing Chen, bisakah dia benar-benar menahan serangan pedang Lei Jue? Para murid Sekte Api Surgawi semuanya tertekan oleh kekuatan petir, darah dan ki mereka membeku, tubuh dan jiwa mereka seolah tersegel, merasa sesak napas dan tidak nyaman. Mereka yang kultivasinya sedikit lebih lemah langsung roboh, bernapas cepat dan sangat menderita. Kakak Chen, mata Yang Chen membelalak kaget, jantungnya berdebar kencang. Serangan pedang ini seharusnya menentukan pemenangnya, kan? Yang Tianyan menghela napas, dengan penuh harap menantikan hasilnya. Sekarang, menghadapi naga petir yang menjulang tinggi dan megah, mereka menerjang maju dengan raungan yang mendominasi dan ganas. Lin Chen tetap tak bergerak, seteguh batu, menunjukkan kekuatan pantang menyerah yang mampu menahan 10.000 orang. Seluruh tubuhnya berkobar dengan api yang dahsyat, pedangnya berkilauan, ekspresinya dingin dan tegas, dan tubuhnya yang seperti baja berdiri tegak di antara langit dan bumi. Berkumpul, gelombang. Lin Chen meraung, dan kekuatan batu api surgawi diaktifkan sekali lagi, mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti arus. Dia berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, menerangi langit dan bumi. Awalnya diperkirakan bahwa Lin Chen akan mengerahkan serangan terkuatnya untuk bertahan melawan serangan Lei Jue. Yang mengejutkan adalah, dilihat dari postur Lin Chen, dia sama sekali tidak mempersiapkan serangan balik, melainkan mengambil posisi bertahan sepenuhnya, menunggu untuk menerima serangan yang sangat kuat dan mendominasi dari Lei Jue. Ya Tuhan, apakah dia sudah gila? Mungkinkah anak ini ingin menghadapi langsung serangan pedang terkuat dari Master Lembah? Apakah dia hanya terlalu sombong? Atau dia benar-benar sangat putus asa sehingga ingin mati? Dia mungkin tahu bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya dan ingin mati dengan kematian yang mulia. Kerumunan di lembah patah hati menatap Lin Chen dengan sangat takjub. Tetua Xing Chen. Di dalam gerbang api surgawi, jantung semua orang berdebar kencang hingga hampir keluar dari dada. Gila sekali ini. Ledakan. Seekor naga petir sepanjang 10.000 kaki, membawa kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi, menghantam dengan keras, menempuh jarak 10 mil dan seketika memusnahkan 8 penjuru ruang tempat Lin Chen berada, membalikkan dunia. Kemudian, kilat menyambar, disertai kekuatan yang mengerikan, menyilaukan dan mengaburkan seluruh pandangan. Momen itu, sosok Lin Chen yang tampak tak berarti, seperti sehelai eceng gondok di tengah laut yang mengamuk, ditelan oleh gelombang guntur yang dahsyat, kilat yang menjulang tinggi, dan gelombang yang ganas dan tanpa ampun. Seluruh area tampak runtuh, arus udara hancur berantakan, dan kilat yang menakutkan, tak henti-hentinya, dan dahsyat itu seperti mesin penggiling daging raksasa, yang tampaknya mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Dalam sekejap, waktu dan ruang seolah membeku, pemandangan menjadi kabur, dan kilat yang intens dan berbintik-bintik hampir membutakan mereka. Seperti Murkator, itu mengguncang jiwa mereka dengan dahsyat. Apa arti hidup dan mati bagi Lin Chen? Tuhan Maha Tahu. Bagian 808. Boom, gelombang. Serangkaian raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara, disertai kilatan petir, amukan naga, dan gelombang besar yang mengguncang langit. Bumi bergejolak hebat, membelah jurang-jurang dalam dengan pola yang saling bersilangan. Seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah menampilkan adegan apokaliptik, yang mengguncang bumi dan menakutkan. Aku bisa melihatnya. Arus udara berhamburan, dan naga petir yang kuat dan ganas saling bersilangan dan menyapu area tersebut, menyebabkan kehampaan berputar dan retak seperti pusaran, tenggelam dan runtuh, melahap segalanya. Api yang tadinya berkobar perlahan-lahan hancur dan ditelan oleh guntur yang mengamuk, berubah menjadi debu. Seperti kembang api yang meledak, mereka berubah menjadi titik-titik cahaya tak terhitung jumlahnya yang berkilauan dan tersebar di langit. Hingga cahaya yang menyala-nyala itu meredup dan lenyap menjadi ketiadaan. Perlahan-lahan, naga-naga petir yang panjang dan mengamuk perlahan menghilang, tetapi kilat masih saling bersilangan, angin menderu, arus udara kacau, dan ruang hampa bergejolak dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Apakah sudah berakhir? Seolah-olah mereka baru saja mengalami bencana, kerumunan itu perlahan-lahan tersadar, masih terguncang oleh kejutan dan ketakutan awal. Namun, mereka masih bisa merasakan kekuatan guntur yang dahsyat, pikiran mereka kacau, dan mereka terdiam ketakutan. Sekilas pandang hanya memperlihatkan reruntuhan, penuh lubang, dan benar-benar dijarah. Pembatasan formasi api surgawi. Cahaya meredup dan menjadi redup. Setelah mengalami serangkaian benturan dahsyat, ditambah dengan hilangnya kekuatan dari batu api surgawi, formasi api surgawi menjadi sangat rapuh dan hampir runtuh. Tetua Xing Chen. Serangan pedang yang sangat mengerikan. Tak berlebihan jika dikatakan serangan itu mampu menghancurkan langit dan bumi. Aku tidak mengerti. Tetua Xing Chen jelas-jelas unggul dan mampu melawan balik, jadi mengapa dia memilih untuk menghentikan serangan? Mungkinkah Tetua Xing Chen benar-benar telah mencapai batas kemampuannya dan tidak lagi mampu menahan kekuatan batu api surgawi? Apakah dia rela menyerah? Masalahnya adalah, di mana Tetua Xing Chen? Kekuatan barusan begitu dahsyat sehingga bahkan formasi api surgawi hampir runtuh. Mungkinkah dia benar-benar hancur berkeping-keping? Di dalam sekte api surgawi, wajahnya pucat pasi. Jika bahkan Lin Chen telah dikalahkan oleh Lei Jue, lalu siapa lagi yang bisa menjadi lawan Lei Jue? Kakak Chen. Yang Chen terkejut, matanya memerah saat ia bergumam tak jelas, tidak. Mustahil. Kakak Chen adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah memperoleh warisan takdir abadi.
Bahkan di reruntuhan kuno, di mana terdapat kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kakak Chen mampu membalikkan keadaan berulang kali dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan potensi dan kekuatan kakak Chen, mustahil baginya untuk mati semudah itu. Tetap tenang, aku bisa merasakan bahwa kekuatan batu api surgawi masih aktif, dan masih ada peluang untuk keajaiban. Kata Yang Tianyan dengan suara rendah, diam-diam mengumpulkan kekuatannya, siap bertarung kapan saja. Pada akhirnya, Tetua Xingchen hanyalah orang luar. Hanya murid-murid sekte kita yang dapat menggunakan kekuatan batu api surgawi. Berapa lama Tetua Xingchen dapat mempertahankan kendalinya atas kekuatan tersebut? Seharusnya aku sudah menduga ini, mungkin inilah sebabnya nasib sekte api surgawi kita akan segera berakhir. Namun, ketiga tetua itu menggelengkan kepala dengan sedih dan menghela napas getir. Sang penguasa lembah benar-benar serius. Kekuatan serangan pedang barusan sangat dahsyat. Anak itu terkena serangan langsung, aku khawatir dia tidak punya kesempatan untuk selamat. Dia adalah manusia, bukan dewa. Benar sekali, anak ini terlalu sombong dan angkuh. Dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia memiliki kekuatan sementara dari batu api surgawi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Inilah akhir yang pantas dia dapatkan. Hairless Valley dipenuhi dengan kemarahan yang beralasan dan akhirnya melampiaskan amarahnya. Di langit yang kacau, arus udara meraung dan kilat menyambar. Lei Jue tampak berantakan, matanya merah, tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya pucat, dan ia terengah-engah. Tampaknya serangan pedang ini telah memakan banyak tenaga dan sangat melelahkan Lei Jue. Tanpa peringatan, Xuan Yan merasakan aura Lin Chen telah lenyap, dan Lei Jue akhirnya rileks, tertawa penuh kemenangan, haha. Aku, sang penguasa lembah, telah menang. Jadi apa gunanya kau memiliki kekuatan batu api surgawi? Kau tetaplah lawanku yang kalah. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan dirimu sendiri karena terlalu percaya diri dan mencari kematianmu sendiri. Aku hanya bisa mengabulkan keinginanmu dan membiarkanmu hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Hilang begitu saja tanpa jejak. Apakah Lin Chen benar-benar menghilang tanpa jejak? Di dalam gerbang api surgawi, lapisan kesuraman tampak menyelimuti segalanya. Semua orang tampak murung, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Tubuh mereka mati rasa, lesu, dan semangat mereka rendah. Sungguh menjijikkan, Yang Chen hendak bergerak. Jangan pergi, bahkan unta yang kelaparan lebih besar daripada kuda. Kau bukan tandingan dia. Yang Tianyan menghalangi Yang Chen dengan satu tangan dan menatap Lei Jue dengan dingin. Faktanya, setelah menyerap dan memurnikan jamur roh darah tingkat tinggi, kultivasi dan luka Yang Tianyan hampir pulih sepenuhnya. Lei Jue, di sisi lain, menderita kerugian besar dan sangat melemah. Dengan kekuatan Yang Tianyan, dia lebih dari mampu menghadapi Lei Jue. Namun Yang Tianyan tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia berpegang teguh pada secercah harapan dan menunggu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kemudian, meskipun Lei Jue yakin telah menyingkirkan Lin Chen, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Bagaimanapun, cermin pengumpul Yuan dan batu api surgawi telah hancur total, meninggalkannya tanpa apapun. Menyadari hal ini, amarah Lei Jue semakin menguat. Tatapan tajam dan ganasnya menembus lapisan pelindung lemah dari formasi api surgawi, dan dia meraung, pencuri tua Yang. Kau memang pengecut dan tidak becus, takut mati. Tapi kau malah menggunakan orang luar untuk membuat orang lain menanggung akibat dari kekuatan dahsyat batu api surgawi untukmu. Sekarang para tetua kami telah meninggal secara tragis dan harta karun lembah kami, cermin pengumpul Yuan, telah hancur, hari ini aku, penguasa lembah, pasti akan membantai semua orang dan memusnahkan seluruh keluargamu. Boom, gelombang. Guntur bergemuruh, langit meraung, dan segel guntur surgawi terwujud dengan tangan terangkat. Seperti awan kiamat, ia menyelimuti seluruh sekte api surgawi dengan kekuatan yang mengerikan. Tanpa kekuatan batu api surgawi, aku, sang penguasa lembah, akan melihat apakah kekuatan formasi api surgawi dapat melindungi nyawa anjingmu. Mata Lei Jue berkobar penuh amarah, niat membunuhnya melambung ke langit. Semuanya sudah berakhir. Sepertinya nasib sekte api surgawi kita benar-benar telah berakhir hari ini. Ekspektasi kami terlalu tinggi. Kerumunan itu tampak pucat dan menghela napas tanpa semangat. Satu percikan api dapat menyulut kebakaran padang rumput. Sekalipun kekuatan individu kita lemah, selama semangat juang kita tetap ada dan kita bersatu, kita dapat mengatasi apapun. Kalian adalah seniman bela diri, namun kalian kekurangan semangat yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri. Bahkan jika kalian berhasil bertahan hidup hari ini, kalian hanyalah orang-orang yang lemah dan tidak kompeten. Apa gunanya sekte kita bersusah payah membina kalian? Kata Yang Chen dengan suara berat. Yang Tianyan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen akan mengucapkan kata-kata yang begitu menginspirasi sebelum malapetaka besar akan terjadi. Dia merasa sangat senang, Chener, kau benar-benar telah dewasa. Jika sekte api surgawi dapat bertahan hari ini, kau pasti akan mampu memikul tanggung jawab besar di masa depan. Mendengar kata-kata Yang Chen yang menggema, para anggota sekte api surgawi dan yang lainnya tercerahkan, seolah-olah disambar oleh kebangkitan yang tiba-tiba, dan merasa sangat malu. Satu percikan api dapat menyulut kebakaran padang rumput. Sesungguhnya, kita harus bersatu, terutama di saat krisis. Kita berlatih dengan tekun agar suatu hari nanti kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar kuat dan tak terkalahkan. Namun kita bahkan kekurangan semangat dan keyakinan itu.
Jika kita menghadapi kesulitan atau kemunduran di masa depan, bukankah kita akan menyerah begitu saja? Dengan persatuan kita semua, sekaranglah saatnya kita membalas budi sekte kita. Para pria itu mengumpulkan semangat mereka, tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan baru, semangat bertarung mereka melambung tinggi. Masing-masing dari mereka teguh, pedang terhunus, dan siap menghadapi tantangan besar yang akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Upaya manusia dapat mengatasi segalanya. Pepatah emas 8 karakter Lin Chen terpatri dalam benak setiap orang. Perang, perang, perang. Dengan semangat bertarung yang membara, kekuatan gabungan seluruh sekte dilepaskan dalam arus dahsyat yang mengamuk. Kemudian, sebuah pemandangan luar biasa terungkap, formasi api surgawi, yang sebelumnya sangat rapuh, tampak seperti telah dihidupkan kembali. Kobaran api yang besar dan menyala-nyala menyebar, dan formasi api surgawi menjadi kokoh kembali. Boom, gelombang. Segel petir raksasa yang menyerupai gunung itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menciptakan riak yang mengguncang langit dan bumi. Batu-batu beterbangan kemana-mana, dan udara bergemuruh tanpa henti. Namun, formasi api surgawi tetap kokoh seperti batu dan stabil seperti benteng. Ini, Lei Jue menatap tak percaya, tercengang. Mereka bertahan. Mereka benar-benar bertahan. Aku tidak percaya. Kita berhasil. Kita tidak mengandalkan kekuatan batu api surgawi. Sebaliknya, kita berhasil mempertahankan formasi api surgawi dengan segenap kekuatan kita. Di dalam gerbang api surgawi, hiruk-pikuk kegembiraan dan sorak-sorai meletus. Satu percikan api saja bisa menyulut kebakaran padang rumput. Yang Tianyan bergumam beberapa kali, hatinya tergerak, dan dia tiba-tiba menyadari, tertawa terbahak-bahak, haha. Selama semangat bertarung tidak pernah padam, api surgawi tidak akan pernah padam. Jadi inilah kekuatan paling dahsyat dari sekte api surgawi. Tidak, mustahil, anak itu telah hancur berkeping-keping dan kehilangan kekuatan batu api surgawi. Formasi api surgawi tidak mungkin lagi memiliki kekuatan seperti itu. Ini ilusi, pasti ilusi. Sekte api surgawi, hari ini, aku, sang penguasa lembah, akan mengerahkan segala upaya untuk memusnahkan kalian semua. Mata Lei Juebao membelalak penuh amarah, akal sehatnya menjadi kacau, kemarahannya meluap. Boom, gelombang. Guntur bergemuruh, angin dan awan berubah warna, dan bumi bergetar. Seolah-olah langit sedang murka, kilat yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin di angkasa, menciptakan lautan guntur yang luas yang menyatu menjadi sebuah segel, kekuatannya seberat gunung. Tubuh Lei Jue bergemuruh seperti disambar petir, tangannya menutupi langit, menyerap guntur dahsyat dari langit dan bumi, dan sekali lagi memadatkan dirinya menjadi segel guntur raksasa, memancarkan kekuatan penghancur. Semangat juang takkan pernah padam. Api surgawi takkan pernah padam. Semangat juang takkan pernah padam. Api surgawi takkan pernah padam. Semangat juang takkan pernah padam. Api surgawi takkan pernah padam. Di dalam sekte api surgawi, semua orang bersatu dalam tujuan dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Semangat mereka melonjak, seperti kekuatan yang luar biasa, saat mereka melepaskan kekuatan batin mereka dan mencurahkannya ke dalam penghalang pelindung arai api surgawi tanpa ragu-ragu. Kekuatan lapisan pelindung api surgawi juga meningkat secara dramatis. Meskipun Yang Chen membujuk semua orang untuk bersatu melawan musuh, Lin Chen masih hilang. Sekarang, dia berharap bisa bergegas keluar dan membunuh Lei Jue. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, Lei Jue sudah terluka parah." Dia hanya menggertak. Begitu kita berhasil menahan serangan ini, orang itu mungkin tidak akan menjadi ancaman lagi. Jadi aku harus membalaskan dendam kakak Chen. Balas dendam apa? Yang Tianyan terkekeh, tetap tenang dan terkendali. Anakku, Yang Chen terdiam, merasakan firasat aneh bahwa senyum ayahnya menyimpan makna yang lebih dalam. Tiba-tiba, boom, boom, gelombang. Suara guntur yang memekakan telinga, mengguncang langit dan bumi, sebuah segel guntur besar, seperti langit yang menekan bumi, meremas dan memutar lapisan kehampaan, menekan aliran udara. Seolah membawa murka dewa guntur, ia menghantam langsung ke susunan api surgawi. Ini dia. Semua orang bersatu dan penuh semangat juang. Hanya Yang Tianyan yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan terkendali. Aku bisa melihatnya. Segel petir yang mengamuk itu akan menghantam formasi api surgawi. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Memang, satu percikan api saja bisa menyulut kebakaran padang rumput. Sebuah suara familiar dari Wei Lang menggema entah dari mana, mengguncang langit dan bumi dan bergema tanpa henti. Suara itu. Semua orang terkejut dan tercengang, khawatir mereka sedang berhalusinasi. Bukankah ini Lin Chen? Dengan baik. Wajah Lei Jue menegang, matanya melotot, seolah-olah dia baru saja mengalami guncangan hebat, dan seluruh ekspresinya menjadi sangat menarik. Bagian 809. Suara itu. Itu sangat mengejutkan, seolah-olah aku sedang berhalusinasi. Tentu saja, Lei Jue dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak akan menyerah dalam serangannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk lebih meningkatkan kekuatan segel petir. Gemuruh. Guntur bergemuruh di atas kepala, kekuatannya tak terbatas, membawa daya dahsyat, seperti kekuatan 10.000 gunung, menekan aura langit dan bumi, dan menyerang dengan keganasan yang luar biasa. Sia-sia. Di luar penghalang formasi api surgawi, nyala api kecil berkedip-kedip.
Nyala api kecil ini tampaknya menghasilkan medan magnet yang kuat, menarik kobaran api yang menyebar di dalam susunan api surgawi, menyebabkan api tersebut melonjak dan berkumpul di sana. Kobaran api semakin membesar, menjulang semakin tinggi, berkobar hebat, memancarkan kekuatan yang semakin besar, mengaduk arus udara di sekitarnya dan memutar ruang hampa dengan dahsyat. Dalam sekejap, pusaran api yang mengerikan terbentuk di luar formasi api surgawi, dengan ganas mendistorsi ruang dan menarik arus udara, seperti binatang buas raksasa yang membuka mulutnya yang merah darah dan menelan segel petir secara utuh. Momen selanjutnya. Apa yang awalnya merupakan segel petir yang luas, tak terbatas, dan sangat dahsyat, lenyap seperti batu yang tenggelam ke laut. Ia secara bertahap terpelintir, ditelan, dan larut oleh kobaran api yang berputar-putar. Ini, Lei Jue benar-benar tercengang, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segel petir ditelan. Astaga, segel petir penguasa lembah benar-benar telah ditelan. Apa itu? Apakah itu monster? Api surgawi yang begitu dahsyat? Tidak, sepertinya auranya juga luar biasa. Rasanya darahku akan mendidih tak terkendali. Semua orang tercengang, terdiam, dan sangat terkejut. Kakak Chen, Yang Chen sangat gembira dan bersemangat. Satu percikan api dapat menyulut kebakaran padang rumput. Pepatah ini semakin lama semakin menarik, kata Yang Tianyan sambil tersenyum. Hah, ketiga tetua itu sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Boom, gelombang. Langit dan bumi bergetar, angin menerbangkan awan, dan pusaran api yang menyala terus membesar, dengan ganas mendistorsi arus udara di sekitarnya. Itu seperti binatang buas raksasa, yang ingin melahap segala sesuatu di jalannya. Meraung, gelombang. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menggema di langit dan mengejutkan daerah sekitarnya. Mengejutkan. Di dalam pusaran api yang berkobar, sebuah bola api ungu meletus seperti gunung berapi, disertai aura yang luas dan menakutkan yang menyebar ke seluruh langit dan bumi, meliputi ratusan mil ke segala arah. Kemudian, kobaran api ungu yang bergulir, seperti kelahiran seorang raja, seekor harimau api ungu raksasa, sebesar gunung, muncul dengan kekuatan yang luar biasa, meraung ke langit, gelombang suaranya yang menakutkan bergema di seluruh langit dan bumi. Meraung, gelombang. Ketika harimau ilahi mengaum, langit dan bumi bergetar, dan semua binatang tunduk. Boom, gelombang. Gelombang energi yang menakutkan, seperti riak di langit, mengguncang langit dan bumi. Deru yang menggelegar itu terus bergema, menggema kuat di benak dan jiwa setiap orang. Dalam sekejap, kelompok dari lembah kejam tidak mampu menahan kekuatan dahsyat harimau ilahi. Seperti anak kucing yang ketakutan, mereka roboh ke tanah, gemetar, tubuh dan pikiran mereka tersegel, darah dan ki mereka terblokir, wajah mereka pucat, merasa bahwa setiap saat adalah siksaan. Meskipun dilindungi oleh formasi api surgawi, para murid sekte api surgawi tetap terpengaruh, darah mereka mendidih tak terkendali seperti air panas. Aura yang menakutkan, apa itu? Yang Chen benar-benar terkejut, karena belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Jiwa bela diri binatang. Jiwa bela diri binatang yang unik dari paviliun penjinakan binatang, tetapi jiwa bela diri binatang yang telah dipadatkan oleh teman muda Xing Chen jauh lebih kuat dan menakutkan daripada yang dibayangkan. Yang Tianyan juga terkejut dan hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Jiwa bela diri binatang buas. Yang Chen sepertinya memahami sesuatu. Benar sekali, ini adalah jiwa bela diri binatang buas. Ketika Lin Chen berada di paviliun penjinakan hewan buas, ia pernah memperoleh warisan garis keturunan harimau ilahi api ungu. Sayangnya, karena kultivasinya yang terbatas, harimau ilahi api ungu hanya merupakan fenomena sesaat, tersegel di dalam tubuhnya. Kini, berkat kekuatan transformatif api surgawi, Lin Chen akhirnya berhasil mengaktifkan jiwa harimau ilahi api ungu, menciptakan jiwa bela diri yang baru. Jiwa harimau api ungu. Di dalam lautan jiwa, lahirlah api yang unik dan aneh, api ilahi ungu. Namun, karena jiwa harimau api ungu baru saja terbangun, ia belum dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuhnya dan hanya setara dengan api mendalam api ungu. Jiwa bela diri binatang buas. Jadi kau berasal dari paviliun penjinak binatang buas. Lei Jue sangat marah dan berteriak histeris, lalu kenapa kau mengaktifkan jiwa bela diri binatang buas? Aku, sang penguasa lembah, akan menghancurkan kesempatanmu itu sekarang juga. 1000 pedang petir. Lei Jue meraung, melepaskan niat pedang dahsyat dan dahsyat yang menggelegar. Dengan satu tebasan pedang, dia menerobos langit, melepaskan ratusan kilatan petir yang dahsyat, seperti naga dan ular piton, saling bersilangan dan bergerak. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menghantam langsung harimau ilahi api ungu yang muncul di pusaran api. Meraung, gelombang. Harimau ilahi api ungu meraung, kekuatannya melampaui guntur surgawi sekalipun. Dengan hentakan kaki yang agung, ia melepaskan gelombang pasang api ungu, menyerbu dengan megah menuju guntur yang tak terbatas. Boom, gelombang. Kobaran api dan kilat yang dahsyat memenuhi langit, seperti dua pasukan yang menyerbu ke medan perang, berbenturan secara kacau antara langit dan bumi. Guntur bergemuruh, dan kobaran api mengamuk dan berputar-putar, menciptakan suasana yang kacau dan tidak teratur. Jelas terlihat bahwa Lin Chen, dengan meminjam kekuatan api surgawi tak terbatas, memiliki sedikit keunggulan dalam kekuatan api ungu mendalam. Sebaliknya, Lei Jue telah menderita kerugian besar akibat serangan berulang-ulangnya, dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Ledakan.
Kobaran api ungu yang dahsyat membubung seperti gelombang pasang, disertai raungan harimau ilahi, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dengan kekuatan dahsyat yang menyapu. Kemanapun mereka pergi, arus udara hancur berantakan, dan kilat yang mengamuk hangus terbakar dan lenyap. Mengaum, gelombang. Harimau ilahi itu meraung, amarahnya mengguncang langit dan bumi, dan mengejutkan Cakrawala. Bergerak dengan kecepatan kilat, ia melintasi gelombang api ungu, meraung dan mengamuk, amarahnya meluap-luap, menyerbu ke arah Lei Jue dengan momentum yang tak tertandingi. Ekspresi Lei Jue berubah drastis. Dia merasakan kekuatan buas yang dahsyat dan menakutkan menerjangnya dari entah eodi, mengguncang pikirannya dengan keras dan membuatnya merasa seolah-olah darah dan ki-nya akan membeku. Bergemuruh. Petir pamungkas, gelombang kilat yang luas dan dahsyat, melepaskan kekuatan penuhnya, merobek kehampaan dan menciptakan jurang. Ujungnya yang tajam menembus kilat, serangan yang mendominasi dan ganas, didorong oleh amarah yang ekstrim, diarahkan langsung ke harimau ilahi api ungu. Mendesis. Dengan satu serangan dahsyat, Lei Jue menerobos lapisan-lapisan kobaran api. Namun, tepat saat ia berbenturan dengan harimau ilahi api ungu, ia terkejut menyadari bahwa serangan pedangnya seperti menghantam lautan luas, bahkan tidak menciptakan riak sekecil apapun. Ledakan. Kobaran api yang mengamuk berubah menjadi semburan kekuatan nyata, menghancurkan energi pedang Lei Jue, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan dahsyat. Guntur dan kobaran api berkobar liar, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Puff. Lei Jue sangat terguncang, darah mengalir deras dari mulutnya. Dia terguling dan berputar seperti layang-layang, tubuhnya gemetar dan mundur sejauh 10 mil. Harimau ilahi api ungu, seperti yang diharapkannya, dimusnahkan di tengah guntur yang mengamuk, namun kekuatannya yang tersisa masih bergema dalam-dalam, mengguncang hati setiap orang yang hadir, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan yang akan bertahan seumur hidup. Perlahan-lahan, kobaran api yang berputar-putar itu secara bertahap menyusut dan mengembun. Kemudian, sesosok agung, lurus seperti pedang, tampak muncul dari kehampaan, perlahan-lahan mengeras dari ilusi. Tubuhnya seperti kristal 7 warna, jernih dan tanpa celah, menyerupai dewa, agung dan mengagumkan, memandang ke langit dan bumi. Tetua Xingchen, ini Tetua Xingchen. Ya Tuhan, apakah aku sedang berhalusinasi? Sangat mengesankan, rasanya seperti sedang melihat dewa. Aku sudah lama tidak merasa sesenang ini. Seluruh anggota Sekte Tianhuo sangat bersemangat, gembira luar biasa, jantung mereka berdebar kencang, dan darah mereka mendidih. Aku sudah menduga, Kakak Chen adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa dan keberuntungan besar. Bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Mata Yang Chen memerah karena kegembiraan. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira dia telah kehilangan seorang gadis. Sungguh seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi. Seandainya dia lahir di sekolah kita, bagaimana mungkin kita tidak makmur? Yang Tianyan juga merasa emosional, merasakan kegembiraan sekaligus penyesalan. Ini. Ketiga tetua itu saling pandang, menatap sosok gagah di hadapan mereka. Mengingat teguran mereka sebelumnya kepada Lin Chen, mereka merasa malu dan canggung. Ini, bagaimana ini mungkin? Anak itu sebenarnya monster macam apa? Dia tipe orang yang tidak akan bicara sampai saatnya tiba, dan ketika dia bicara, dia adalah sosok yang patut diperhitungkan. Anak ini benar-benar tahu bagaimana membuat jantung orang berdebar kencang. Sepertinya penguasa lembah bukanlah tandingan bagi anak itu. Jika penguasa lembah kalah, bukankah lembah kejam kita akan hancur kali ini? Kelompok dari lembah kejam itu berada dalam kekacauan, tak percaya, dan semangat mereka rendah. Perasaan mereka seperti roller coaster, hampir membuat mereka gila. Lei Jue, khususnya, merasa sangat terhina melihat Lin Chen yang gagah di hadapannya. Matanya memerah, hampir melotot keluar dari rongganya, dan dia meraung seperti orang gila, tidak. Mustahil, ini pasti palsu. Aku jelas melihatmu berubah menjadi debu. Kau tidak mungkin tidak terluka. Kau pasti menggunakan semacam ilusi, hanya menggertak. Semangat bertarung tak pernah padam, api surgawi tak pernah padam, sama seperti diriku. Ekspresi Lin Chen dingin dan angkuh, tenang dan terkendali, merasa bahwa Lei Jue di hadapannya hanyalah badut yang menyedihkan. Lei Jue menggertakkan giginya karena benci. Meskipun sangat enggan, dia tahu situasinya putus asa dan hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia menekan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatuk, aku kalah. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Aku akan meminta maaf kepada seluruh sekte api surgawi kalian. Sang penguasa lembah, yang selalu begitu bermartabat dan berwibawa, justru memilih untuk mengakui kekalahan. Mengingat situasi saat ini, apakah ada kemungkinan bagi kita untuk membalikkan keadaan? Seorang pria sejati dapat membengkokkan dan meregangkan tubuh, apa bedanya jika ia menderita ketidakadilan sementara? Seorang pria sejati akan membalas dendam bahkan setelah 10 tahun. Selama ia dapat menyelamatkan nyawanya sendiri, ia tentu saja dapat bangkit kembali. Kelompok dari lembah Juexing tampak murung, seolah-olah mereka baru saja mengalami kekalahan, kepala mereka tertunduk dan semangat mereka rendah. Tanpa disadarinya, Lin Chen tampaknya tidak berniat menghormati Lei Jue, dan tertawa kecil, hehe, kalau aku tidak salah dengar, guru lembah Lei berteriak ingin memusnahkan seluruh sekte api surgawiku. Sekarang kau pikir kau bisa menyelesaikan semua dendam hanya dengan permintaan maaf. Kalau begitu tanyakan pada semua orang di sekteku apakah mereka setuju. Mustahil. Kerumunan itu berteriak, dipenuhi dengan kemarahan yang benar.
Kau dengar itu? Aku harus mendengarkan suara rakyat. Jika kita membiarkan diri kita ditindas sesuka hati, kehormatan apa yang akan kita miliki? Martabat apa yang akan kita miliki? Wajah Lin Chen menjadi gelap, dan dia berkata dingin, sekarang kita harus menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah, dan siapa yang akan hidup atau mati. Angkat pedangmu, ini adalah sedikit martabat terakhir yang kuberikan padamu. Martabat, apa hakmu berbicara padaku tentang martabat? Jika aku, sang penguasa lembah, ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Lei Jue berbalik dan melarikan diri. Mereka berhasil melarikan diri. Sang penguasa lembah yang terhormat itu malah melarikan diri tanpa perlawanan di depan seluruh lembah kejam. Masih berusaha melarikan diri, Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin, energi darahnya melonjak seperti naga liar, di puncak kekuatannya. Pelarian berdarah. Dalam sekejap, dia menempuh jarak 10 mil dalam waktu singkat. Meskipun Lei Jue sangat cepat, dia jauh dari mampu menempuh jarak 10 mil dalam sekejap. Sekarang setelah Lei Jue memimpin, Lin Chen yakin bahwa dia dapat mencegat dan membunuh Lei Jue dalam beberapa tarikan napas. Bagian 810. Pelarian berdarah. Sisa darah yang tertinggal tidak meninggalkan jejak, dan perjalanan sejauh 10 mil ditempuh dalam sekejap. Lei Jue memiliki indera yang tajam. Meskipun tidak ada yang aneh di depannya, dia memiliki firasat buruk. Lagi pula, dia telah menyaksikan teknik gerakan aneh Lin Chen secara langsung, dan bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Sungguh. Lei Jue tanpa sadar menyadari bahwa kehampaan telah terbuka seperti seutas benang, dan cahaya tajam yang sangat dingin, sehalus benang sutra, dipenuhi aura yang sangat membakar, menghanguskan kehampaan, memutus jalannya, dan menyerang wajahnya secara langsung. Keluar. Lei Jue melepaskan serangan pedang yang dahsyat, membelah kehampaan dengan kilat, kekuatannya yang mendominasi mencapai puncaknya. Dentang. Tepi-tepi tajam berbenturan, bintang-bintang dingin bersinar ke segala arah, dan kehampaan bergelombang keluar. Lei Jue terluka parah dan jelas bukan tandingan musuh. Pedangnya terkena serangan balik, menyebabkan darah dan qi-nya melonjak. Karena tidak mampu menahan serangan itu, dia terhuyung-huyung dan terpaksa mundur. Tuan Lembah Lei, pertempuran masih belum diputuskan, kemana kau akan pergi? Kobaran api menyala saat Lin Chen muncul dari kehampaan, ekspresinya dingin, meremehkan, dan arogan, auranya mengintimidasi. Yang mulia, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Saya sudah bersedia berkompromi dan meminta maaf, jadi mengapa Anda bersikeras memaksa saya ke ambang kepunahan? Kata Lei Jue sambil menggertakkan giginya. Tapi ketika guru Lembah Lei sedang mengamuk, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan bahkan berteriak untuk membantai seluruh sekte api surgawi. Dia sombong, kejam, dan bengis. Saat itu, ketika kau menekannya begitu keras, apakah kau pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Kata Lin Chen dingin. Jangan memprovokasi aku. Jika aku bertarung sampai mati, kau juga tidak akan menang. Kita tidak punya dendam satu sama lain, mengapa membuat keadaan menjadi begitu buruk hingga kita berdua terluka? Lei Jue menggertakkan giginya, amarahnya meluap. Maaf, tapi aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Kata Lin Chen dengan tenang. Ayo bertarung. Apakah kau tidak peduli dengan reputasimu? Jangan sampai kehilangan harga dirimu yang tersisa. Persetan dengan harga dirimu. Lei Jue meraung marah. Suara mendesing. Dengan serangan dahsyat, cahaya pedang itu dipenuhi kilat yang sangat kuat, membawa niat pedang dahsyat yang tak tertandingi dan mendominasi. Cahaya itu menembus udara dan menghantam Lin Chen dalam sekejap. Mata Lin Chen menajam, dan kekuatan harimau ilahi terpancar dari dirinya. Pelangi harimau. Lin Chen mengeluarkan teriakan dingin, pedangnya berkilat seperti bayangan yang patah, membelah udara dalam satu serangan. Cahaya pedang itu berkobar dengan api, wujud harimau itu mengeras dan berubah menjadi pelangi yang menyilaukan. Diiringi oleh kekuatan dahsyat harimau ilahi, serangan pedang pelangi yang patah itu tajam dan tak tertandingi. Suara mendesing. Serangan pedang yang menyala-nyala itu tampak mampu menghanguskan segalanya, seperti pelangi yang menembus matahari, merobek langit dan memutus arus udara. Rasanya seperti harimau ganas, memperlihatkan taring dan cakarnya, wujudnya yang menyerupai harimau menyatu, menerjang maju dengan keganasan yang luar biasa. Bang! Kilat menyambar dan kristal itu berkilauan. Dalam konfrontasi langsung, Lei Jue bukanlah tandingan Lin Chen. Cahaya pedang di tangannya hancur berkeping-keping, darah dan qi-nya tercekat. Kemudian, kekuatan dahsyat harimau ilahi yang tak terlihat menyerang pikirannya dengan hebat. Seru Lei Jue dengan suara teredam, terkejut dan terpaksa mundur. Namun Lin Chen bertekad untuk tidak menyerah. Wajahnya dingin dan tegas. Dia melangkah maju dengan momentum seekor naga, energi pedangnya meraung. Energi pedang yang sangat menyala itu seperti gelombang besar, menyapu daratan. Serbuan petir surgawi. Lei Jue meraung, melepaskan pedang petirnya, yang seolah membelah lautan luas, melepaskan semburan petir. Seperti naga yang mengaduk laut, kilat yang kuat dan mendominasi merobek kobaran api yang berkobar. Lin Chen bagaikan hantu, bayangannya tak terlihat, muncul dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, mata emas Lin Chen menajam, memancarkan cahaya dingin dan dipenuhi niat membunuh. Pelepasan darah, terobosan. Sosok Lin Chen berkelebat, sisa darahnya memudar di udara. Dia telah menemukan celah dalam serangan Lei Jue dan diam-diam bergerak masuk. Seolah muncul dari udara tipis, sisa wujudnya mendekat, cahaya menyala menerobos udara. Cepat.
Kejadian itu begitu cepat sehingga membuat semua orang lengah, yang benar-benar menguji kemampuan Lei Jue untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak. Sayangnya, Lei Jue sangat melemah, dan serangan Lin Chen cepat dan tak terduga, tanpa henti mendesak maju. Sekuat apapun kesadaran Lei Jue, dia tidak bisa bertahan melawan serangan Lin Chen yang sistematis dan tiba-tiba. Mendesis. Bilahnya setajam jarum, menusuk udara dengan kekuatan mematikan. Lei Jue ketakutan, dan reaksinya agak lambat, cukup untuk menghindari pukulan fatal. Cih! Mata pedang yang menyala-nyala tak tertandingi itu menembus bahu kanan Lei Jue dengan sangat ganas, dan darah yang berceceran dengan cepat mengering dan menguap oleh kobaran api. Ah! Gelombang! Lei Jue tak kuasa menahan erangan kesakitan. Pertama, rasa sakit yang menyengat dan menyiksa menjalar ke seluruh tubuhnya, lalu ujung pedang. Seperti virus yang menyerang, kobaran api berkobar dan menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti arus deras yang mengamuk dan berkeliaran. Daging dan darah, tulang dan otot, bahkan pikiran dan jiwa, semuanya dilahap oleh kobaran api yang dahsyat. Dasar binatang buas, matilah! Lei Jue meraung dan melepaskan serangan telapak tangannya bergemuruh seperti kilat, petir yang dahsyat dan intens diarahkan langsung ke dantian Lin Chen. Mereka tidak menyadari, Lin Chen bereaksi lebih cepat lagi. Di bawah tatapan emasnya yang tajam, setiap gerakan Lei Jue tidak dapat luput dari pengamatan Lin Chen yang jeli. Pasukan yang kalah, apa yang perlu ditakutkan? Kata Lin Chen dingin, telapak tangannya yang belakang terangkat, sudah dipenuhi api yang besar dan dahsyat, seolah-olah memunculkan cakar harimau ilahi yang ganas, membawa angin telapak tangan yang menyala-nyala dan kekuatan harimau, dengan paksa menangkis serangan telapak tangan Lei Jue. Bang! Kedua telapak tangan itu bertabrakan, melepaskan pertunjukan guntur dan kobaran api yang memukau. Pertama, Lei Jue sudah terluka oleh pedang, dan tubuhnya dilalap api. Kedua, Lei Jue dalam kondisi buruk dan jelas bukan tandingan baginya dalam konfrontasi langsung. Pukulan telapak tangan Lin Chen tidak hanya dengan mudah menghancurkan petir, tetapi juga membawa semburan api ganas yang menerjang dan menghantam tubuh Lei Jue, menambah penderitaan Lei Jue. Off! Lei Jue batuk mengeluarkan darah dari lehernya dan, di tengah gelombang yang dahsyat, ia seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, terbalik dan terlempar ke belakang. Jarum darah naga. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Dengan jentikan jarinya, dia menyalurkan darah dan ki yang kuat ke dalam jarum-jarum itu, yang terbang seperti kilat, tak terlihat dan langsung sampai, mengincar titik-titik vital Lei Jue. Jarum-jarum itu bergerak seperti benang sutra, menembus pembuluh darah dan titik-titik vital Lei Jue. Dengan baik, Lei Jue merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya mati rasa, darah dan ki-nya terhambat, dan energi mendalamnya tersegel. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memasuki keadaan mati rasa, kaku dan lumpuh, tidak mampu bergerak. Yang lebih menyiksa lagi adalah panas yang menyengat dan serangan racun jahat, seperti garam yang digosokkan ke luka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Tubuhnya ambruk seberat batu yang jatuh, terjun dengan cepat. Lin Chen terbang di udara, berniat untuk membantu dan meraih Lei Jue, tetapi sengaja meleset. Bang! Lei Jue mendarat lurus, menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah, menyebarkan bebatuan kemana-mana. Dia terbaring di antara puing-puing, dipenuhi luka dan kotoran, tampak seperti boneka kain, nyaris tak bernyawa. Tanpa peringatan, Lin Chen mendarat dengan cepat, sambil tersenyum sinis dan mengejek, "Hehe, maafkan aku agak lambat dan menyebabkan Tuan Lembah Lei jatuh cukup keras. Kuharap kau bisa memaafkanku. Apakah saya terlalu lambat? Saat kau bergerak, kau begitu cepat hingga kau bahkan tak bisa melihat bayangan." Lei Jue melotot dan menggertakkan giginya, berusaha melawan, tetapi seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya, merasa seolah-olah semua tulangnya hancur berantakan. Begitu dia bergerak sedikit, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Dasar bajingan, jika kau masih punya sedikit rasa kemanusiaan, biarkan aku mati dengan bermartabat. Lei Jue menggertakkan giginya karena benci dan kesal. Menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya, ia hanya menginginkan kematian yang cepat. Tidak, kau masih berhutang budi yang sangat besar kepada Sekte Api Surgawi kami. Bahkan jika kau mati, kau akan diadili berdasarkan jalan kebenaran. Lin Chen berkata dingin, mencengkeram Lei Jue seperti elang yang menerkam anak ayam. Langsung, Lin Chen melompat di udara dan kembali ke rumah. Di dalam gerbang api surgawi, orang-orang dengan penuh harap menantikan kedatangan mereka. Sebaliknya, di lembah patah hati, orang-orang dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, Yang Tianyan melakukan segel tangan untuk melepaskan formasi api surgawi, dan gerbang gunung pun terbuka. Hah, pembatasan formasi api surgawi ternyata sudah dicabut. Mungkinkah tetua Xing Chen akan kembali dengan kemenangan? Pemimpin sekte itu selalu berhati-hati, sepertinya dia pasti merasakan bahwa pertempuran itu sudah diputuskan. Para anggota Sekte Api Surgawi dan lainnya berada dalam semangat tinggi dan penuh antisipasi. Apakah sudah mati? Ketika kabut tebal menghilang, memperlihatkan gerbang gunung di siang bolong, kelompok dari lembah tanpa hati tampak menyadari sesuatu, wajah mereka memucat. Mereka bahkan merasa mati rasa, tidak yakin apakah harus pergi atau tinggal. Memang, sesosok bayangan yang familiar dan mempesona terbang di udara. Itu tetua Xing Chen. Seru kerumunan, mendongak ke arah raja yang kembali dengan kekaguman yang tak terbatas.
Saudara Chen, benar-benar saudara Chen, ayah benar-benar seorang nabi, seru Yang Chen dengan gembira. Valley Master. Di lembah patah hati, Lin Chen terlihat membawa Lei Jue terbang di udara, pemandangan yang cukup menarik perhatian. Kekalahan telak. Kekalahan seorang pemimpin lembah kejam yang terhormat dari seorang junior adalah suatu aib besar. Sekarang, Lin Chen, dengan ekspresi dingin dan tegas, pakaiannya berkibar, memancarkan aura yang mengesankan. Dia meraih Lei Jue, yang tampak lumpuh, dan terbang di udara, perlahan menuruni gerbang gunung Sekte Api Surgawi. Cantik. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya, dan mereka yang melakukan banyak perbuatan tidak benar pasti akan binasa. Inilah nasib yang pantas diterima Lei Jue, dia sendiri yang menyebabkannya. Itu sangat memuaskan, sungguh menggembirakan. Ketika semua orang melihat Lin Chen menggendong Lei Jue, seluruh tempat itu bersorak gembira, dan mereka hampir saja menyalakan meriam perayaan. Dek gelombang. Lin Chen melemparkan Lei Jue ke tanah dan menangkupkan tangannya, berkata, pemimpin sekte. Orang gila itu telah ditangkap. Silakan putuskan apa yang akan dilakukan padanya. Apalagi yang dibutuhkan. Orang gila ini benar-benar jahat dan kejam, berniat untuk memusnahkan seluruh keluargaku. Aku tidak akan puas sampai dia dicabik-cabik, kata Yang Chen dengan marah. Robek-robek dia sampai berkeping-keping. Robek-robek dia sampai berkeping-keping. Robek-robek dia sampai berkeping-keping. Kerumunan itu dipenuhi dengan kemarahan yang meluap-luap dan memiliki kebencian yang sama terhadap Lei Jue, tampak seolah-olah mereka ingin melahapnya hidup-hidup. Lei Jue sangat marah. Dia menatap Yang Tianyan dengan tajam, giginya terkatup rapat penuh kebencian. Yang Tianyan. Aku menolak ini. Kau jelas-jelas lawanku yang kalah. Kau tidak sehebat aku, jadi kau mengandalkan orang luar untuk menghadapiku. Kau pengecut yang hina, tak tahu malu, dan munafik. Kau tidak layak menjadi pemimpin sekte. Jika kau berani, lepaskan aku, dan kita akan bertarung secara adil di masa depan. Kau berani bersikap sombong dan lancang bahkan saat kau akan mati. Akan kubunuh kau sekarang juga. Yang Chen menghunus kapaknya, niat membunuhnya terasa jelas. Cener, beraninya kau bersikap kurang ajar. Yang Tianyan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu menatap langsung Lei Jue yang sedang menatapnya dengan geram, dan berkata dengan tenang, Lei Jue. Kau telah bersekongkol secara diam-diam dengan anggota sekte kami, menginginkan batu api surgawi kami dan menindas sekte kami. Kau telah mengabaikan moralitas. Aku telah berulang kali menasihatimu untuk tidak melakukan ini, tetapi kau tetap keras kepala dan tidak menyesal. Bahkan sekarang, kau tidak menunjukkan penyesalan. Aku mungkin berbelas kasih kepadamu, tetapi belas kasihku bukanlah untuk memaafkan kesombonganmu. Cukup sudah omong kosong ini. Kau pengecut tak tahu malu. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Lei Jue meraung marah. Ayah, mengapa membuang-buang kata dengan orang gila ini? Kita harus mengikuti kehendak rakyat dan mencabik-cabik orang gila ini. Kata Yang Chen dingin, kebenciannya mencapai tulang-tulangnya. Karena teman muda Xing Chen yang membawa orang ini kembali, kenapa tidak membiarkan dia yang menanganinya? Kata Yang Tianyan dengan tenang. Haha, kakak Chen, kalau begitu kau tidak bisa membiarkan orang gila ini lolos begitu saja. Yang Chen tertawa penuh kemenangan. Bukankah dia tahu cara Lin Chen? Dia benar-benar kejam dalam menghadapi musuh. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen tidak langsung membunuh Lei Jue. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, pemimpin sekte. Namun, orang ini masih berguna bagiku, jadi aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Tapi aku berjanji akan memberikan keadilan kepada sekte api surgawi. Itu saja. Lin Chen langsung menyegel wujud dan roh Lei Jue, lalu memasukkannya ke dalam cincin jiwa naga. Ini adalah ahli alam inti emas tingkat 8. Akan sangat sia-sia jika dia mati begitu saja. Yang Chen terkejut. Ia ingin bertanya, tetapi karena mengenal kepribadian Lin Chen, ia tahu bahwa Lin Chen tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh dan mungkin memiliki rencana cadangan, jadi ia dengan bijak memilih untuk diam.